beserta para tamu undangan yang telah bergabung bersama dengan kita pada acara hari ini. Yang terhormat, Kepala Kanwil Ditjen Kekayaan Negara Aceh, Bapak Noviansyah, Kepala Kanwil Ditjen Bea Cukai Aceh atau yang mewakili, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh atau yang mewakili, Kepala Kanwil Ditjen Pajak Aceh atau yang mewakili, Kepala KPTIK BMN Medan atau yang mewakili, Kepala KPKNL Banda Aceh, Bapak Istina Setia Lestari, Kepala KPKNL Lok Sumawe atau yang mewakili, Kepala KPPBC Madya Banda Aceh atau yang mewakili, Kepala KPPN A1 Banda Aceh atau yang mewakili, Kepala KPP Pratama Banda Aceh atau yang mewakili, Kepala KPP Pratama Aceh Besar atau yang mewakili. Yang kami hormati, para narasumber, Bapak Dodi Dharma Huta Barat, Kepala Bagian Pengembangan SDM, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, Ibu Sri Walni Rahayu, Wakil Dekan Bidang Sumber Daya dan Keuangan Fakultas Hukum, Universitas Syah Kuala, Ibu Mutia Juliana, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh, serta Bapak, Ibu, dan seluruh rekan-rekan peserta pada acara pagi hari ini yang telah bergabung baik secara luring maupun daring. Selamat datang dalam acara Seminar Pengarus Utamaan Gender Kemenkyu 1 Aceh, Break the Silence, Empower Your Workplace. Dan sosialisasi PMK nomor 34 tahun 2024 tentang pengelolaan tugas belajar bagi PNS di lingkungan Kementerian Keuangan, serta sosialisasi mutasi dan promosi antar unit eselon 1. Boleh beri tepuk tangannya Bapak Ibu? Senang sekali saya Anissa dari Kanwil DJKN Aceh yang akan membersamai Bapak Ibu dalam rangkaian acara hari ini. Hadirin yang kami hormati, sebagai wujud rasa syukur atas limpahan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, dan untuk memohon ridho agar acara dapat berlangsung dengan lancar dan memberikan manfaat, acara akan diawali dengan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Al-Imam As-Sauki. Kepada Bapak Al-Imam As-Sauki, kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa akan saya pimpin secara Islam. Mohon bagi Bapak Ibu yang beragama lain dapat menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami. Tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu pagi hari ini, selain syukur kami padamu atas segala nikmat dan hidayah yang Engkau anugerahkan kepada kami. Sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti rangkaian kegiatan seminar hari ini. Untuk itu ya Allah, ya Rahman, ya Karim, jadikanlah acara kami pagi hari ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa berkah, rahmat, taufik, dan hidayah-Mu buat kami semua. Ya Hafiz, ya Majid, Engkau maha pemelihara dan maha mulia. Satukanlah hati kami, padukanlah langkah kami, dan tumbuhkan rasa persaudaraan di antara kami dengan tulus dan ikhlas. Peliharalah jiwa kami dalam kesucian, serta hiasilah akhlak kami dengan keteladanan. Ya Allah, Engkau Tuhan yang Maha Pengampun. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, orang tua kami, para pemimpin kami. Sungguh ampunan-Mu jauh lebih besar daripada dunia ini. Terangi kami menuju jalan cahaya, menuju Indonesia maju nan sentosa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan Mars Kementerian Keuangan. Hadirin dimohon berdiri. Kementerian Keuangan Republik Indonesia, pengelola keuangan negara, berdiri teguh bersatu padu demi kemakmuran negeriku. Mengabdi berbakti pada Ibu Pertiwi, bekerja dengan sepenuh hati, menjunjung nilai Pancasila, negara integritas, profesionalisme tertanam dalam jiwa kita, sinergi dalam melayani rakyat untuk capai kesempurnaan. Kementerian Keuangan Republik Indonesia, pengelola keuangan negara, kita satu dan terpercaya, bergerak bersama wujudkan Indonesia Jaya. Kementerian Keuangan Republik Indonesia, pengelola keuangan negara, berdiri teguh bersatu padu demi kemakmuran negeriku. Mengabdi berbakti pada Ibu Pertiwi, bekerja dengan sepenuh hati, menjunjung nilai Pancasila, negara integritas, profesionalisme tertanam dalam jiwa kita, sinergi dalam melayani
capai kesempurnaan. Kementerian Keuangan Republik Indonesia, pengelola keuangan negara. Kita satu dan terpercaya, bergerak bersama wujudkan Indonesia Jaya. Hadirin, silakan duduk kembali. Menginjak acara selanjutnya, yaitu sambutan oleh Kepala Kanwil DJKN Aceh. Kepada Bapak Noviansyah, kami mohon perkenan untuk dapat naik ke atas panggung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati para Kepala Kanwil, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, atau yang mewakilinya, seluruh tamu undangan yang hadir pada hari ini, terima kasih banyak sudah menyempatkan diri waktunya untuk mendengarkan nanti paparan yang disampaikan oleh para narasumber. Juga tidak lupa kami muliakan para narasumber. Di sini ada Pak Dodi Dharma Huta Barat, PhD. Selamat datang Pak di Serambi Mekah, di Banda Aceh. Pak Dodi ini yang kedua kalinya mendarat di Aceh. Betul ya Pak ya? Alhamdulillah. Lalu ada Ibu Dr. Sri Walni Rahayu. Lalu juga ada Ibu Mutia Juliana MSI, nanti akan menyampaikan materinya sebagai narasumber kita hari ini. Juga para hadirin yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, yang kami banggakan dan yang luar biasa. Mari kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kasih sayangnya kita bisa diperjumpakan di sini dalam suasana yang insya Allah bahagia. Juga tak lupa salawat serta salam kita sanjungkan kehadirat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini kita mengadakan seminar pengaruh utamaan gender yang merupakan bagian dari rancangan Hari Uang RI yang ke-78. Hari Uang ini merupakan hari yang sangat dekat dengan kita dan kita peringati setiap 30 Oktober sebagai penanda ditetapkannya mata uang RI, yaitu rupiah. Seminar kali ini juga merupakan momen yang tepat bagi kita untuk mengulas kembali pentingnya isu kesetaraan gender, ya terutama di tempat kerja kita. Ya bukan hanya itu, namun ini juga sebagai pernyataan bahwa kita semua ini konsisten untuk terus tetap melakukan pengaruh utamaan gender di lingkungan Kementerian Keuangan. Sebagai insan Kementerian Keuangan, saya merasa senang dan bangga bisa menyampaikan pandangan mengenai peran penting pengaruh utamaan gender dalam meningkatkan kualitas lingkungan kerja kita yang inklusif dan setara. Tema seminar kita hari ini adalah Break the Silence, Empower Your Workplace, yaitu saatnya kita bersuara, berdayakan tempat kerjamu. Ini sangat relate dan relevan dengan apa yang kita hadapi saat ini. Kesetaraan gender ini bukan hanya sebuah keadilan sosial, tetapi juga merupakan satu faktor penting untuk mencapai atau meningkatkan produktivitas, lahirnya inovasi-inovasi ya, di lingkungan Kementerian Keuangan, termasuk kita yang ada di Aceh. Kita dapat melihat adanya peningkatan signifikan dalam jumlah pegawai perempuan. Selamat datang Ibu.
Namun demikian, kadang kita masih dihadapkan pada tantangan yang besar, seperti kesenjangan peluang berkarir dan representasi perempuan di posisi manajerial. Nanti pasti narasumber akan menyampaikan penyebabnya. Kenapa bisa begitu? Penasaran kan? Masa speech pidato kayak gini, biar enggak tegang. Penasaran kan? Ya mungkin waktu janji mau nikahnya bilang, iya dikasih, tapi pas udah punya anak, beda lagi. Nah, kita nanti akan diperdengarkan bagaimana kita seharusnya bersikap, ya. Jadi data pun yang ada di kantor kami sendiri menunjukkan bahwa total nih di DJKN Aceh 36 semuanya pegawai perempuan di DJKN Aceh. Kalau di kantor saya di Kanwil ini sendiri 44% perempuan. Dikit lagi sama jumlahnya. Mungkin nanti kalau Bu Rizka yang penilai media datang jadi sama, enggak? Sama ya kali ya. Atau jadi 48 lah ya. 48 karena totalnya jadi 49 orang. Iya, 41 orang. Ya. Baik, namun memang pola mutasi dan tanggung jawab keluarga seringkali, nah ini bocorannya nih, pola mutasi dan jenjang karir ini juga masih menjadi satu hal yang kita perbincangkan, seperti ada promosi jabatan, melanjutkan pendidikan, ini merupakan satu hal yang kita ulas bersama. Di sini tulisannya hambatan, tapi harus kita ulas bersama. Nanti Pak Dodi akan menyampaikan hal-hal seperti itu. Gimana harusnya perempuan Kementerian Keuangan bersikap, menempatkan diri sebagai ibu rumah tangga, keluarga, dan jenjang karirnya. Jadi melalui seminar ini atau forum ini, saya berharap kita semua, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, bisa memahami betapa pentingnya kesetaraan gender di tempat kerja, dan kita inginkan juga semua punya semangat dalam suasana yang sehat dan produktif. Jadi kita harus sama-sama menciptakan lingkungan yang baik, tidak cuma sekedar mendukung, tapi ikut mendorong partisipasi aktifnya perempuan-perempuan dalam mengambil keputusan di berbagai sektor. Sebagai bagian dari Kemenq 1 Aceh, kita punya tanggung jawab untuk membangun sistem yang lebih inklusif, di mana suara laki-laki maupun perempuan dihargai dan didengar dalam porsi yang seimbang. Saya juga ingin menekankan pentingnya perempuan agar dapat membangun kepercayaan diri yang tinggi di lingkungan kerjanya. Tuh, kepercayaan diri yang tinggi. Saya tebelin speech-nya. Ya. Pendidikan, pelatihan, dan dukungan yang memadai harus diberikan. Sehingga setiap individu dapat memandang gender memiliki kesempatan yang sama untuk kontributif. Kita ingat, ya, di Aceh sendiri banyak prestasi-prestasi yang dihasilkan perempuan. Bahkan sejak tahun 1515 dan 1500-an sudah ada laksamana dari Aceh yang pertama loh, perempuan, namanya Gemalahayati, yang berhasil memimpin 2000 pasukan untuk mengusir imperialis Portugis. Nah itu tandanya bahwa di Aceh perempuan itu sangat dihormati dan kuat. Jadi akhir kata saya berterima kasih kepada para narasumber nantinya akan memaparkan, dan kita para peserta mendapatkan manfaat yang baik dari forum ini. Semoga menginspirasi kita semua dan menjadikan kita semua lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Noviansyah atas sambutan yang telah diberikan. Selamat datang kami ucapkan kepada salah satu narasumber kita, Ibu Sri Walni Rahayu, Wakil Dekan Bidang Sumber Daya dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Syah Kuala. Baik Bapak Ibu, memasuki acara selanjutnya yaitu pembacaan puisi No Limits Menggapai Langit oleh Duta Pengarusutamaan Gender Kanwil DJKN Aceh. Kepada Ibu Novita Nuraini, kami silahkan.
Tes. Terima kasih Mbak Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Nuraini dari Kanwil DJKN Aceh. Hari ini akan membawakan sebuah puisi yang berjudul No Limits Menggapai Langit, karya Yeni. Langkah pertama kau jejaki di jalan yang sunyi, tertutup bayang tembok tinggi, namun tak gentar kau berdiri. Dengan sisa kekuatan kau berdiri tegak di antara mimpi yang terkadang tertunduk layu. Kau bawa harapan di pundakmu yang kuat, meski jalan berliku tak selalu menyapamu. Dalam ruang kerja yang dulu terbatasi, kau ukir cerita dengan tanganmu sendiri, menerobos batas, membelah angan, membangun dunia dengan kecerdasan dan keberanian. Bukan sekedar sosok yang berdiam di tepi, kau adalah suara yang menyala dalam sunyi, menggenggam asamu, menuntut segenap ruang. Tak lagi terpinggirkan, kau kini berdiri di depan. Tiap langkahmu adalah nyala perubahan, menghapus stigma, membungkam keraguan. Teruslah melangkah, melihat dunia. Tak hanya dalam batas ruang kerja dan kantor. Kau adalah simbol kekuatan yang tak terelakkan. Di tanganmu ada kunci emas, membuka pintu kesempatan di setiap sudut ruang. Tak sendiri, kau bersama dengan mereka yang bermimpi sama, melampaui batas, memecah norma, menggenggam langit, menulis cerita. Kau bukan bayang di sudut sepi, kau bintang yang bersinar tinggi. Di setiap langkah, di setiap laku, melampaui batas, menggapai langit, di tempat ini bersama kita bangkit. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih Ibu Novita atas penampilannya. Boleh beri tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu? Baik Bapak Ibu, memasuki acara inti, yaitu sesi seminar yang akan dipandu oleh moderator. Beliau merupakan Professional Master of Ceremony yang saat ini sedang menempuh pendidikan magister di Universitas Syah Kuala. Penghargaan yang diraih diantaranya Inong Banda Aceh 2022 dan runner-up Emerald Hijab Han Indonesia 2023. Memiliki banyak sekali job experience sebagai presenter ataupun Master of Ceremony. Langsung saja kita sambut Nifa Adilah. Selamat pagi Kak Nifa, gimana nih Kak kabarnya? Pagi luar biasa pastinya. Selamat pagi Bapak Ibu. Luar biasa ya. Luar biasa ya Kak, semangat dan antusias dari para tamu undangan kita. Iya dong. Dan pastinya tema hari ini kayaknya sangat semangat nih Bapak Ibu, dan di sini lebih ramai bapak-bapaknya ya. Sesuai dengan harapan Sesuai kita dengan ya, harapan Kak? kita, benar. Baik, Kak Nifa sepertinya sudah siap ya Kak untuk membantu seminar pagi hari ini? Insya Allah siap. Baik Bapak Ibu, acara kami serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih Master of Ceremony Nisa. Dan izin Bapak Ibu, Nifa duduk terlebih dahulu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senang sekali pastinya Bapak Ibu, saya Nifa Adila bisa membersamai Bapak Ibu dalam acara hari ini, pastinya dalam kegiatan pengarus utamaan gender Kementerian Keuangan 1 Aceh dengan tema Break the Silence, Empower Your Workplace. Sebelum itu Bapak Ibu, izinkan saya menyapa para tamu
yang terhormat Kepala Kanwil Ditjen Kekayaan Negara Aceh, Bapak Noviansyah, juga Kepala Kanwil Ditjen Bea Cukai Aceh atau yang mewakili, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Negara Provinsi Aceh atau yang mewakili, Kepala Kanwil Ditjen Pajak Aceh atau yang mewakili, Kepala KPTIK BMN Medan atau yang mewakili, Kepala KPKNL Banda Aceh, Bapak Istina Setia Lestari, Kepala KPKNL Loksmawe atau yang mewakili, Kepala KPPBC Madia Banda Aceh atau yang mewakili, Kepala KPPN A1 Banda Aceh atau yang mewakili, Kepala KPP Pratama Banda Aceh atau yang mewakili, Kepala KPP Pratama Aceh Besar atau yang mewakili, para narasumber yang sangat luar biasa dan pastinya seluruh hadirin yang sudah hadir secara langsung maupun secara virtual. Nah, pastinya Bapak Ibu, kegiatan pada hari ini sangat luar biasa karena ini merupakan salah satu rangkaian dari kegiatan Hari Uang yang ke-78, di mana ini merupakan tema yang berangkat dari isu kesetaraan gender di tempat kerja ataupun di workplace kita, dan ini menjadi perhatian penting sekarang sebenarnya Bapak Ibu karena ini terjadi di berbagai sektor, di mana masih terdapat perbedaan perlakuan Bapak Ibu antara perempuan dan laki-laki maupun itu peluang dan kesempatannya, dan ini menjadi perhatian besar kita semua. Padahal apabila merujuk pada instruksi Presiden nomor 9 tahun 2000, partisipasi semua pihak sangat diharapkan dalam pengambilan semua keputusan. Untuk itu nantinya kita akan menelaah ataupun menelusuri bagaimana detail-detail isu ini dan solusinya, langkah-langkah seperti apa yang bisa kita ambil bersama narasumber-narasumber kita yang sangat luar biasa. Untuk itu Bapak Ibu, nantinya kita akan ada 3 sesi, di mana ada 3 narasumber, dan yang pertama kita akan memanggil narasumber yang sangat luar biasa, ini merupakan dosen saya di Fakultas Hukum. Dia adalah Dr. Sri Walni Rahayu SHM Hum yang merupakan Associate Professor, di mana beliau merupakan Kepala Pusat Studi Gender Universitas Syah Kuala dari tahun 2004 sampai dengan 2010. Juga Ibu Sri Walni Rahayu merupakan Sekretaris Satuan Jaminan Mutu Hukum Universitas Syah Kuala sejak tahun 2014 sampai dengan 2015. Juga beliau merupakan Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Syah Kuala 2016-2017. Wah, ini jurusan saya sekarang nih, Bu. Dan Ketua Senar Fakultas Hukum Universitas Syah Kuala 2018 sampai dengan 2021. Juga saat ini beliau menjabat sebagai Wakil Dekan Bidang Sumber Daya dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Syah Kuala periode 2021 sampai dengan 2025, di mana Ibu Sri Walni Rahayu ini aktif sebagai penulis, juga narasumber, juga melakukan banyak sekali penelitian. Untuk itu langsung saja Bapak Ibu kita sambut, ini dia Dr. Sri Walni Rahayu SHM Hum. Baik, silakan Ibu, boleh di sini? Iya boleh Ibu. Oh aduh, jadi deg-degan nih, berasa di kelas Bapak Ibu ya. Iya, baik, boleh mic-nya untuk Ibu Sri? Iya Ibu duluan. Iya baik, Assalamualaikum Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Sehat, alhamdulillah. Luar biasa ya, makin cantik Ibu ya. Amin. Ya pastinya Bapak Ibu, Ibu Sri hari ini akan membahas materi soal kesetaraan gender di tempat kerja, bagaimana tantangan dan peluangnya. Waktu Ibu 20 menit Ibu, karena kita ada 2 narasumber yang luar biasa lainnya juga. Baik. Untuk itu langsung saja Ibu, Ya. materi kami persilakan. Oke, saya berdiri ya. ROB-nya berdiri ya. Boleh ya? Astagfirullahaladzim. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang sangat kami hormati Bapak, saya agak lupa nih, Bapak Novianto, jabatannya mungkin, betul ya? Oh Noviansa, karena saya nggak punya ininya, nggak punya apa istilahnya itu, atau saya pinjam aja dulu, boleh ya? Supaya greetingsnya lebih enak. Ya. Mohon maaf Bapak, Bapak Kepala Kanwil Ditjen Kekayaan Negara Aceh, Bapak Noviansa, terima kasih telah dipercayai kami sebagai narasumber. Mohon maaf Bapak Ibu, sebenarnya ini isu gender ini sudah lama juga saya tinggalkan. Sejak saya 2010 saat itu menekuni kuliah ya S3 di Universitas Pajajaran gitu. Jadi setelah itu saya meninggalkan dan fokus kepada konsentrasi saya hukum bisnis. Namun demikian, setiap penelitian-penelitian saya pasti saya mengaitkan kepada akses, akselerasi, partisipasi, hak yang sama antara perempuan dan laki-laki sesuai dengan konstitusi dasar dari pasal 27 ayat 1 ayat 2 junto pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945. Terima kasih juga untuk Kanwil Ditjen Bea Cukai atau yang mewakili Ibu dan Bapak, mohon maaf narasumber tidak mungkin saya sebutkan satu persatu. Salam kenal, nama saya Sriwani Rahayu, asli orang Aceh. Namanya saja yang pinjam orang Jawa, Pak. Panggil saja mungkin, mohon silakan dipanggil saja dengan 3 huruf yaitu Ayu. Nggak usah tanpa embel-embel lainnya. Tapi kalau mau aktivitas saya sehari-hari memang di Fakultas Hukum Universitas Syakuala, selain juga mengajar hukum bisnis di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syakuala. Ibu Bapak yang sangat saya hormati, atau kalau yang lebih yang enaknya apa nih yang dipanggil? Sis and bro ya. Karena kalau Ibu Bapak sepertinya apa ya? Ada jarak gitu ya. Atau bagaimana ya? Ya benar nggak? Ya boleh ya. Sis and bro ya. Mulai sekarang ya. Ada yel-yelnya nggak di DJKN ini? Ada? Nggak ada? Karena break of the silent ini sering saya hadapi. Ya? Kemenku 1, Yura gitu ya. Pinjam istilah. Oh, terpercaya. Oke. Kalau saya bilang Kemenku 1, Ibu sis and bro jawabnya Yura ya. Terpercaya ya. Saya ingat itu loh yang Yura-Yura itu yang berseliweran di di TikTok. Oke. Kemenku 1. Sekali lagi nih sis and bro. Kemenku 1. Belum keras, belum hancur itu yang namanya silence-nya. Kemenku 1. Alhamdulillah. Ibu dan Mbak sis and bro yang sangat saya hormati, mohon maaf ya, karena kalau saya panggil Ibu Bapak mungkin ada jaraknya gitu ya. Ini break of the silence ini tidak hanya dihadapi di mana-mana, di mahasiswa juga seperti itu. Ya mungkin adik kita, siapa ya namanya itu? Nih Pak, juga kalau ada pertanyaan, ya diam gitu ya. Padahal mereka paham, ya. Tapi tersangkut di sini atau masih di dalam ilusi gitu. Belum ada bisa artikulasi secara bebas dia keluarkan. Banyak faktor sebenarnya ya. Yang pertama kadang-kadang setelah ini saya hadapi sendiri nih, empirikal. Ini sebelum saya mulai dulu dengan tema break of the silent itu. Kadang-kadang ketika ada pertanyaan, ketika kita bertanya, si narasumber tersinggung. Daripada begitu, alah udahlah urut dada, daripada nanti dia jadi cari masalah. Tolong ya kau catat itu nama si Pulen itu ya. Seperti itu ya, kadang-kadang menimbulkan konflik juga interest. Padahal yang diberikan masukan itu adalah hal-hal yang sangat konstruktif terhadap organisasi atau terhadap apapun itulah. Kita memang diundang dalam rapat, memang disuruh untuk memberikan pemikiran-pemikiran kita yang bisa membangun begitu. Tapi ketika belum kita sudah ada stigma, Bapak itu banyak kali ngomong ini ya, terlalu ini. Nah, akhirnya orang jadi malas. Itu satu ya. Kenapa kira-kira itu mengalami kebentuan sehingga silent itu terjadi terus-terusan. Yang kedua, memang capacity building. Ini harus berbanding lurus dengan anggaran. Menganggarkannya juga harus ada hak akses yang sama dalam rangka responsif gender antar laki-laki dengan perempuan.
Ini mohon maaf ini ya, ini nanti saya kasih bukunya ya Pak ya, penelitian kita dengan ADB kala itu ketika baru keluar PUG kalau nggak salah saya, ini PUG 1991 ya, kita nggak baru keluar, tahun 2008 waktu itu. Bukunya ketika itu saya masih mahasiswa S3, tapi kita meneliti didanai oleh ADB berkaitan dengan pengaruh utamaan gender di sektor pertanian. Kira-kira isunya mungkin bisa saya bawa sekarang karena masih update dan impresnya juga belum diganti. Betul ya Pak ya? Mohon maaf kalau saya kurang update. Betul kan? Masih impres nomor tahun 91, nomor berapa itu lupa saya. Nomor 9 ya, tahun 91. PUG nomor berapa ya? Oke. Pada saat itu kita petakan bahwa isu-isu krusial di Aceh ini, satu, perempuan itu hanya bergerak di level yang biasa-biasa saja. Banyak memang perempuan di sini. Lulusan mahasiswa universitas Bapak Ibu, itu rata-rata perempuan IPK-nya yang cum laude. Tapi bisakah dia bersaing di dunia kerja? Belum tentu. Ada sejumlah trust, apalagi sudah menikah, apalagi sudah hamil. Ya, ada kepercayaan dari rumah tangganya. Kamu nggak usah lah itu, nggak terlalu sibuk lah. Yang penting ini aja. Nanti si bosnya, sebentar-bentar hamil. Nggak usah dia ikut, harus izin suami lah, ini pulang kepulin. Ya, ketika yang dilibatkan untuk akses capacity building, itu laki-laki yang jauh-jauh sana ya. Karena nanti ini payah nih izin suami. Jadi bagaimana mau perempuan bersaing? Perempuan itu tidak mampu akan bersaing, ya. Kalau dia setara itu nggak mampu. Kalau begitu harus ada upaya afirmatif, upaya paksa dari sebuah kebijakan yang dituangkan dalam program. Nah, yang namanya ini satu ya. Ketika pada saat itu saya dimintakan sebuah need assessment dalam hal kebijakan pembangunan soal pariwisata Islami di Aceh. Mohon maaf Ibu Bapak, ini kita sharing saja sis and bro ya. Aceh ini kenapa disebut dengan sistem penyelenggaraan pemerintahannya istimewa, itu sebenarnya terdapat dalam pasal 18B ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Dikatakan di situ negara mengakui dan menghormati, itu satu napas. Negara mengakui dan menghormati satuan pemerintahan yang bersifat khusus garis miring istimewa yang harus dibuat dalam bentuk undang-undang. Kata-kata undang-undang ini kita terpengaruh dengan sistem Eropa kontinental yang sangat legisme. Jadi kalau ada kira-kira nanti ibu bapak mengalami misalnya di keuangan ada ya macam-macam lah ya soal-soal hukum, pasti nanti dibawa ke kejaksaan nanti bilang ini melanggar pasal berapa. Ada aturannya, apa sih seperti itu? Karena memang pikiran kita itu sudah terkonstruk kepada yang legisme tadi, harus dalam bentuk tertulis. Jadi negara baru mengikat warga negara ketika berbentuk dalam undang-undang. Aceh pintar. Kemenku 1 smart and terpercaya ya, tambah 1 ya. Karena kalau nggak pintar susah yang masuk sini kan, yang masuk sini orang-orang hebat loh. Ya ada pendidikannya Pak, khususnya yang ke sini ada kan pendidikannya? Ada sekolah khususnya. Nah, jadi Aceh membentuklah Undang-Undang 44 tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Aceh. Apa itu? 1. Aceh ini istimewa dari segi sistem penyelenggaraannya adalah berlakunya state law, hukum kenegaraan. Maka semua produk peraturan perundang-undangan, Pak, meskipun ini istimewa, berlaku dia dari Sabang sampai Merauke. Apapun itu, dari undang-undang dasar sampai peraturan daerah atau level kanun ya di sini ya, level peraturan daerah, permen bla bla bla, keputusan Menteri Keuangan bla 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 berlaku di Aceh karena Aceh masih NKRI. Yang kedua adalah hukum Islam. Maka adalah adanya hukum Islam. Segala sesuatu dikaitkan dengan Islam. Tapi Islam yang seperti apa? Yang memang mementingkan kebijakan pembangunan programnya ada akselerasi melibatkan hak yang sama antara laki-laki dengan perempuan. Karena kebutuhannya berbeda. Kemudian hukum adat. Adat juga sangat mengedepankan tentang perempuan di sini. Dan yang paling penting adalah, selain Majelis Pendidikan Daerah, yang paling penting adalah ulama merupakan elemen penting dalam hal menetapkan kebijakan daerah. Satu ketika saya diundang untuk need assessment, dikatakan bahwa Bu, hotel ini Bu sangat Islami. Oh ya? Ukuran Islaminya apa? Saya katakan. Karena ini kan sangat mementing, Islam itu sangat menghargai perempuan. Rasulullah itu sangat mengedepankan hak-hak perempuan. Ya, dulu kita menjadi objek warisan, sekarang menjadi subjek warisan.
ya, surat An-Nisa ya. Nah, kemudian saya lihatlah, ini Bu WC-nya Bu, ini WC-nya bersebelahan Bu begini. Ini laki, ini perempuan. Oh begitu. Ah, tempat wudhunya bagaimana? Ah, ini tempat wudhunya Bu. Nah, tempat wudhunya nggak Islami. Saya nggak tahu kalau di sini seperti apa ya. Karena kebutuhan perempuan itu, mohon maaf, ketika sholat dia harus buka ini, angkat betis, ya. Betis dengan ini itu aurat. Bagaimana Anda, ini makanya setiap hotel harusnya ya perizinan itu satu pintu. Setiap hotel yang merupakan pariwisata dari gerbang pertama, bandara, terminal, harus sangat mementingkan yang namanya akses perempuan. Bukan kalau namanya adil itu adalah WC itu satu laki, satu perempuan. Oh itu tidak adil. Karena perempuan itu dengan kebutuhannya, bayangkan aja berapa lapis dia harus buka Pak. Nah, berapa lapis lagi dia harus tarik. Jadi nggak heran kalau di bandara yang namanya WC laki-laki itu nggak antri, WC perempuan antri parah. Karena yang dibangun adalah ini 4 WC laki-laki, ini 4 WC perempuan. Menurut mereka itu adil, tapi tidak adil bagi yang namanya anggaran yang responsif gender. Kalau Aceh mau maju, harus adanya pengakuan dari segi peraturan, kebijakan, anggaran, termasuk pengawasan, monitoring, evaluasi terhadap keseluruhan kebijakan program yang anggaran berbasis gender tadi. Sesuai dengan prinsip Islam. Jangan kalau harga mahal, makan di restoran tidak layak, nasi goreng telur cuma 25.000, ketika ingin sholat, mana tempat ibadahnya? Karena di sini ada tren Pak, buka puasanya sukanya di warung-warung, di kafe, di restoran. Tapi sangat tidak representatif yang namanya tempat musalah. Jadi dikembalikan pada hak konsumen. Belum lagi yang namanya tempat wudhunya kita harus buka, orang lihat, dan sebagainya. Belum lagi kita bicara soal hygiene sanitasinya. Masjid juga begitu. Ini saya kritik ya. Akhirnya orang pergi ke SPBU sholatnya. Sudah habis siap sholat jam 9, dia tutup pintu, dia matikan lampu, dia kunci air. Masya Allah. Akhirnya yang dapat pihak pahala adalah orang pengelola SPBU. Di situ dia bisa makan, di situ dia bisa sholat, ada AC, wangi dan sebagainya. Konsep ini yang harus diubah oleh secara keseluruhan. Kalau memang Aceh ini ingin wisata Islami, halal food, apalagi segenap peraturan sudah lengkap semuanya ada. Tinggal perilaku-perilaku dan kebijakan program anggaran yang harus diberikan. Ini penting nih. Jangan setelah itu Mbak Pedanya mungkin nggak penting nih, ini nggak penting nih, nggak penting. Jadi kalau begitu harus dibuka semua wawasan. Mohon maaf ini karena saya 20 menit harus cepat-cepat nih. Jadi keseimbangan dan akses ini slide pertama ya. Oh kedua, yang pertama tadi ini. Oh yang kedua silakan. Ini tadi yang saya katakan. Jadi kita memiliki hak yang sama. Lanjut. Saya biasanya menjelaskan dulu baru slide-nya belakangan. Kalau slide-nya duluan orang nggak lihat ke saya, lihat slide. Ini perlindungan bagi pekerja itu ada 3, protektif, non-diskriminatif, dan korektif. Protektif, lanjut deh. Ini berfungsi sebagai reproduksi, ya. Jadi dihargainya ketika dia melahirkan, menyusui, menstruasi, sebagai seorang istri dan seterusnya. Kalau nggak susah lah. Berapa orang yang bisa seperti Sri Mulyani dan Menteri Luar Negeri mantan itu siapa ya, lupa saya. Nah, Retno itu ya, berapa orang gitu. Berapa orang di Universitas Syahkuala dari sejak berdiri tahun 63 sampai sekarang yang menjadi wakil rektor yang perempuan? Nggak pernah ada. Rektor apalagi, dekan hitungan jari. Paling banter wakil dekan. Itu pun wakil dekan sumber daya dan keuangan. Cuma wakil dekan 2. Di sini hebat ini ya. Ketika dilihat strukturnya, dia bendahara pasti perempuan ya. Kemudian yang ini perempuan. Pokoknya level-level top manajernya saya nggak tahu persis ini ya. Pak di sini juga seperti itu. Sangat memperhitungkan yang namanya stigma-stigma. Dia susah lah. Apalagi kalau yang namanya pemimpin perempuan ya. Ini tadi saya bukan bukan pilkada ya. Tapi pemimpin perempuan tapi paling tidak disenangi ya. Di provinsi Aceh ya, yang sangat ya patriarki kalau kita bilang. Lanjut protektif, non diskriminatif, kesempatan yang sama. Lanjut korektif dan menghilangkan berbagai hambatan perempuan yang dilatar belakangi oleh perbedaan jenis kelamin atau bias gender. Lanjut deh.
Ini ada bentuk diskriminasi, ya. Nanti mungkin bisa di-share. Ya saya nggak jelaskan terlalu detail karena nanti. Oke, lanjut. Ini alasan penerbitannya. Yang paling penting adalah komitmen hukum merupakan aktualisasi. Jadi alasan penerbitan Impres 1 tahun 1999 ini 91 ini tentang PUG itu adalah sesuai dengan pasal 27 ayat 2 pasal 8 ayat pasal 8D ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Lanjut. Ini harus ada dalam Impres ini menjadi dasar pengembangan kebijakan publik. Kalau begitu, strategi pengarus utamaan gendernya adalah PUG dianggap sebagai strategi yang sistematik dan rasional memberdayakan perempuan laki-laki dalam pembangunan mencakup analisis gender yang mendalam untuk memahami peran dan tanggung jawab masing-masing gender serta mengidentifikasikan apakah terjadi adil atau tidak dalam lingkungan kerja. Itu kan idealnya, dasolennya, dasainnya, namun dalam praktiknya bagaimana? Kan seperti itu. Nanti kita jawab sendiri ya Pak ya. Di sini ada workshopnya nggak? Setelah ini Pak ada hasilnya setelah seminar? Nggak ada. Untuk apa istilahnya produk gitu seperti itu, misalnya modul gitu. Nanti kita buat penelitian bareng ya Pak ya. Lanjut deh. Nah ini tujuannya adalah sebenarnya untuk mendorong partisipasi perempuan menuju kesetaraan gender yang diperkuat dengan Impres nomor 9 tahun 2000 tentang PUG dalam pembangunan nasional. Jadi ada dua tujuannya, Impres 1 dengan Impres 9 itu yang satu adalah dasar hukum penting kesetaraan gender, sementara yang 9 2000 itu adalah dalam hak yang sama dalam pembangunan nasional sesuai dengan pasal 27 ayat 2 dan pasal 28D ayat 2. Lanjut deh. Lanjut. Ini memang harus ada, mohon maaf sedikit ada kata-kata kunci di situ. Jadi si PUG ini hari ini kira-kira sosialisasi edukasinya adalah kira-kira adalah bagaimana daerah Provinsi Aceh ini mengimplementasikan arahan dari PUG yang berdasarkan instruksi nomor 9 tahun 2000 itu ke dalam perencanaan, kemudian ada implementasi, monitoring, evaluasi seluruh kebijakan program yang melibatkan hak yang sama antar laki-laki dengan perempuan. Lanjut. Lanjut. Saya mau lanjut. Ini cuma ini penting. 5 komponen pemberdayaan perempuan ini rasa harga diri perempuan. Mohon maaf ya, kalau di fakultas di USK itu udah dia task force ya. Ada Satgas Pelecehan Seksual. Bully-bully juga sering. Montok kali kau punya, misalnya seperti itu ya. Tapi itu di depan umum, ya dia ngomong kan, ya kita jadi malu juga. Dan lain-lain lah. Hal-hal yang seperti itu meremehkan harga diri perempuan. Ya, ini sering terjadi. Level mahasiswa dengan dosen misalnya ya, atau atasan dengan bawahan, tapi nggak berani melapor. Ada mekanismenya, takutnya nanti seperti bumerang begitu. Ini banyak terjadi hal yang seperti ini. Apalagi itu bagaimana cara pembuktiannya? Orang cuma dia berdua seperti ini, kok dilecehkan? Mohon maaf ya, ini agak saya vulgar sedikit. Dipegang segala macam. Kalau enggak ketahan tesisnya misalnya ya, atau disertasinya misal. Nggak kuasa, paling-paling nangis ya si perempuan tersebut. Atau si atasan dengan bawahan, kok nggak aku promosikan? Nah, seperti itu ya kira-kira. Kemudian hak-hak ini harus memiliki dan membentukkan pilihan, harus punya sikap kita. Dalam hal-hal tertentu ya, mungkin kita tidak disenangi, tapi orang akan menghargai sikap kita itu. Kemudian peluang sumber daya, memiliki kekuatan. Nah ini kalau udah yang ke nomor 4, kekuatan mengendalikan. Kalau dia tidak diberikan akses capacity building, bagaimana dia mampu mengendalikan? Bagaimana Sri Mulyani bisa berdiri di hadapan forum kalau nggak punya latar belakang, wilayah-wilayah kognitifnya, afektifnya, sehingga dia bisa wilayah-wilayah yang lainnya diaktualisasikan dalam kebijakan program. Kan nggak mungkin. Kalau begitu sekarang, kalau misalnya di Departemen di Kanwil Keuangan ini, betul ya, Dirjen DJKN ini, kalau misalnya ada pelatihan, maka dikirimkan 1 laki, 2 perempuan. Kalau nggak akan mampu dia mendapatkan kekuatan untuk membela, apalagi kekuatan untuk bisa tampil
untuk memecah break of silence tadi. Selanjutnya, lanjut deh. Nah, ini prinsip dalam kesetaraan gender di dalam anggaran rencana anggaran yang responsif gender. Kira-kira yang seperti ini komitmen politik menjadi penting. Kalau di Aceh Patri ini perempuan nggak boleh jadi pemimpin. Stigma itu tuh harus dielaborasi juga itu, dicari definisinya, redefinisi. Pemimpin yang seperti apa gitu ya. Atau kalau punya atasan perempuan, mendasar dia nih, mepep sabi. Artinya merepet aja gitu ya. Atau misalnya segala sesuatu dikaitkan dengan perempuan. Kenapa gitu ya? Bukankah ibu itu hal yang tertinggi? Ibu itu adalah filosofi yang tertinggi. Ya. Kenapa segala sesuatu yang tidak senang? Pasti entah makian, entah apa, pasti ke perempuan larinya. Ya, ini sesuatu hal yang memang harus ada istilahnya kebijakan ya di dalam untuk mengintegrasikan perspektif gender supaya memiliki akses dan partisipasi yang setara. Lanjut deh. Ini lanjut saja karena ini agak teori sedikit. Lanjut deh. Lanjut. Nah ini penting. Publikasi informasi gender. Hari ini informasi ini harus bisa disebarluaskan entah lewat media sosial, entah lewat buletin, entah lewat apa, supaya tersosialisasikan dan tidak hanya berhenti sampai di sini. Continuing. Kalau begitu harus ada anggarannya. Seperti anggaran ZIWBK itu, zona integritas wajib bebas korupsi. Ya, harus selalu ada. Kenapa? Karena yang namanya wilayah pemahaman ontologi di sebelah ini itu, ya, hari ini kan lain pesertanya, besok dia lain lagi. Nanti lain lagi, yang satu udah pensiun, yang ini nggak ada regenerasi. Seperti itu ya. Jadi kalau seandainya ini putus, ada publikasi. Silakan Anda baca di web kami, atau di medsos, dan sebagainya. Atau di majalah bulanan, dan lain-lain. Penting sekali informasi ini. Ya, mengenai laporan dan lain-lain. Kita sering lupa gitu ya. Sekedar foto-foto, tapi fotonya tidak menjadi sesuatu hal yang bicara. Atau sekedar rekam-rekam, tapi tidak continuing gitu. Lanjut deh, ada transparansi juga ya, transparansi dan akuntabilitas. Lanjut. Nah, ini saya asumsi, karena saya peneliti, pakai asumsi ya. Apakah Dirjen Kekayaan Negara, Kanwil DJKN Aceh telah melakukan hal-hal yang kita diskusikan tadi? Tadi kan udah dasulnya sudah, dasennya seperti apa? Wilayah-wilayah ini nggak bisa dijawab Ibu Bapak. Dia harus riset, harus melakukan riset. Ya, kalau nggak mungkin ada satu yang namanya buku panduan atau modul atau apalah yang bisa disebarluaskan kepada berbagai penjuru, baik itu Indonesia kah, ya level provinsi, daerah kah, atau di luar negeri dalam bahasa berbagai bahasa. Dan itu penting menurut saya. Kenapa? Karena analisis gender ini tidak hanya tanggung jawab publik yang tidak hanya fokus pada integrasi data seks. Perempuan laki-laki, ini perempuan laki-laki, tapi sejauh mana perempuan laki-laki itu mampu berkontribusi dalam hal keuangan di Aceh ini. Jangan-jangannya cuma level garda terdepan, tapi tidak pengambil keputusan. Kan bukan itu yang diharapkan di dalam PUG. Yang diharapkan di dalam PUG adalah akses yang setara dalam hal pengambilan kebijakan dan keputusan dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari, di kantor kah, dimanapun dia berada. Lanjut. Izin Bu, kita Ya. ada 2 menit lagi Oh, Bu. baik. Iya. Terakhir ada ada seperti ini panjang sekali, kecil ya, susah saya buatnya dalam lanjut terus. Paling penting ada diagram begitu. Nah, minta tolong deh. Inilah kenapa berbagai peraturan banyak bertebaran berkaitan dengan ini dari SIDO-lah, bla bla bla, Inpres, Ketmen dan sebagainya. Tapi kalau tidak ini jelas, budaya patriarki ini tidak diberantas, maka percayalah, break of silence masih terus terjadi di berbagai elemen dan isu di negara Indonesia ini. Sekian, terima kasih, mohon maaf jika ada yang salah. Sis and bro, Kemenq 1,
Sekali lagi, Kemenku 1. Bila itu wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali pemaparan materi dari Ibu Sriwalni. Dan pastinya tadi sudah sangat konkret dan juga detail yang sudah dipaparkan oleh Ibu Sri. Namun mungkin kita boleh diskusi sedikit Bu ya, karena Nifa ada pertanyaan nih Bu. Biar enggak diam terus, biar enggak silence ya Bu ya. Iya, baik Bu. Iya, di kelas nggak silence lagi Bu setelah ini. Ya Bu, tadi akar masalahnya sebenarnya kalau di Aceh banyak sekali isu-isu perempuan dan adanya budaya patriarki. Tapi yang paling sulit itu kan pada saat ini adalah memulai sebuah langkah Ibu. Jadi bagaimana peran kita semua nih Bu, termasuk di lingkungan kerja ataupun di luar dari lingkungan kerja untuk memulai sebuah langkah yang konkret menuju perubahan gitu Bu, seperti apa? Terima kasih, ini jawabannya berat nih. Ini saya catat nanti nomor HP-nya ya. Soal mahasiswa nih nanya berat ke saya. Oke, ini cuma bercanda aja nih, supaya break of silence. Begini Bapak Ibu, sebenarnya kan upaya ini udah dilakukan sejak lama. Ya, ada Cut Nyak-Din, Kartini dan sebagainya. Diteruskan lewat konvensi SIDO, itu keinginan politikal itu udah lama sekali. Ya, susah memang. Ketika memberantas ini, tapi tidak dia kebijakan ada, anggaran tidak bersuara, kan harus linear dia. Kebijakan, program, anggarannya ada, dan anggarannya tidak hanya sampai hari ini saja. Pernah melakukan sosialisasi? Oh pernah, kapan? Tanggal 16 Oktober. Oh iya itu, jadi setelah 16 Oktober ini 3 tahun, 4 tahun kemudian nggak ada lagi gitu. Atau baru dilaksanakan 4-5 tahun ke depan. Bagaimana mungkin sebuah kebijakan itu dia harus continuing Pak? Paling tidak mungkin kalau berat setahun 2 kali, mungkin setahun sekali. Tapi mohon maaf ya, setiap kegiatan harus ada dokumentasinya lengkap gitu. Ada perekamannya, ada bukunya, ada modulnya, ada publikasinya. Itu baru mantap. Jadi kadang-kadang nanti lihat, wah ini pernah terjadi, silakan lihat web kami, ini bukunya, ini produknya. Kami bisa memberikan satu informasi terhadap kanun-kanun yang berkaitan dengan akselerasi percepatan partisipasi antara laki-laki dengan perempuan. Jadi sebenarnya kalau dilihat sekarang, kalau kita pakai pemetaan Pak, aturannya itu udah cukup baik. Ya, kalau misalnya masih ada sana sini itu masih bisalah diperbaiki, ya kan? Karena dia juga kertas tulis yang dibuat oleh manusia. Tapi bagaimana sikap, perilaku, keinginan dari kitanya untuk mau berbuat, itu jawabannya. Dan tidak hanya itu ya, tidak hanya political will dari multi stakeholder, berbagai elemen yang ada, stigma-stigma labeling negatif kepada perempuan-perempuan juga harus hapus ya. Jadi ada stigma, oh dia perempuan, hamil aja kerjanya hari ini cuti, besok cuti. Kalau gitu kita suruh manjat kelapa, nggak mungkin juga dia manjat kelapa ya, karena itu akses yang sama disuruh kita manjat kelapa. Ya, bersaing kan bukan harus manjat kelapa ya. Jadi harus ada yang namanya political will berbanding dengan kebijakan program, ini harus ada anggaran. Ya, anggaran ini harus responsif gender, melibatkan berbagai komponen dan elemen yang ada. Saya kira gitu deh jawabannya. Oke, harus ada political will dari multisektor Bu ya. Ini merupakan gerakan Pentaholic Collaboration, semua pihak harus berpartisipasi untuk PUG ini. Jadi Bu, tadi Ibu bilang harus ada dari sisi perempuannya ini harus menghilangkan sisi-sisi negatif, juga harus menimbulkan kepercayaan diri dan sebagainya. Namun Bu, sebenarnya peran laki-laki sendiri kira-kira seperti apa dalam PUG ini harusnya? Ya harus ikhlas dong. Kasih kesempatan dong gitu ya. Jadi kalau seandainya misalnya, loh Pak dia kan ini Pak, ini janganlah beri kesempatan ya. Suami juga harus izin, tapi nah ketika dia sudah berkeluarga nih ceritanya, lain soal kalau dia single ya, nah itu agak bebas sedikit ya. Tapi karena kita makhluk Tuhan yang beragama apapun itu, ya ketika sudah diberikan kepercayaan, jangan main-main juga, karena tanggung jawabnya kepada Allah atau kepada Tuhan yang Maha Esa ya. Ya ini macam-macam ketika katanya sih ke sana, nggak tahu ke sana ke sini ke sana, itu yang bahayanya ya. Akhirnya apa? Itulah gara-gara ini sosialisasi PUG ini gender tahap gender, jadi udah ketangkap polisi di kamar hotel berapa gitu misalnya. Nauzubillah misalnya ya. Ini kan fakta-fakta yang ada yang kira-kira akhirnya gendernya yang disalahin ya, PUG yang disalahin.
Padahal kan itu terpulang kepada mindset orang, perilaku-perilaku yang tidak baik. Kalau begitu, mohon maaf ini bukan jadi ustazah ya, ibu bapak. Dunia ini kan transisi Pak, ya. Ya si itu nggak lihat, si Anu nggak lihat. Allah kan maha tahu. Ketika mati kita apa yang kita bawa? Nggak ada apa-apanya. Kalau begitu ngapain kumpulin capek-capek ya dari pagi sampai sore sampai pagi dan sebagainya ya, bertumpuk-tumpuk dan lain-lain ya. Kalau akhirnya seperti Sandra Dewi apa Dewi Sandra? Hakimnya suka salah sebut. Ya kira-kira seperti itu. Hakim jadi salah sebut dia Sandra Dewi, Dewi Sandra berkali-kali. Begitulah kira-kira adikku. Wah, luar biasa sekali. Boleh tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu untuk Ibu Sriwalni Rahayu, merupakan pemaparan yang sangat luar biasa tentang pengaruh utamaan gender. Nanti kita akan buka sesi diskusi Ibu bersama Bapak Ibu ini setelah pemaparan dari seluruh narasumber. Ibu boleh tetap di sini aja Ibu ya. Saya nggak mau sendiri Bu. Ya baiklah Bapak Ibu, sebelum kita lanjut lagi ke pemaparan selanjutnya, kita akan memasuki sesi kuis ataupun sesi games Kahoot yang akan langsung dipandu oleh moderator yang sangat luar biasa juga. Marilah kita sambut Bapak Syahrul. Sawadee-khap, rekan-rekan lunakap. Wah, bauronyo, getah. Sawadee-khap, teman-teman di tim. Hari ini, maaf ya Pak, kebawa kantor lama, KPKNL Bangkok. KPKNL Bangkok. Jangan tegang-tegang kali kita ya. Kayak tadi mukanya. Apa tuh PUG? Jadi teman-teman, di coffee break kali ini kita akan main quiz Kahoot. Ya, mohon izin Bapak Ibu, teman-teman bisa membuka link Kahoot di kahoot.it dan memasukkan pin game kita di 482591. Silakan dibuka. Nah, udah ada yang masuk nih, ada Didins, ada Na, ada Zahara. Kita lihat di sini udah ada 3 nih. Kita peserta ada 1 juta penonton di sini ya. Teman-teman di sini juga boleh ikut. Silakan diikuti quiz ini. Kita tunggu sekitar 2-3 menit saja. Ayo masuk nih. RR, ada NT, nice try kayaknya nih. Nano Naha, ini teteh nih kayaknya nih dari KPKNL Bangkok juga. GKN Banda, ada Tayo, ini kayaknya kayak kenal nih sama Tayo nih. Mimidi, ada Myongki, Oksip, Kokuka Nakap, Jaya juga tuh. Nah, lanjut ada Inong. Ngomong-ngomong PUG memang satu hal yang sangat-sangat bagus ya Pak, Bapak Ibu. Karena di kantor sendiri kita sebenarnya bisa melihat bukan tentang perempuan saja, tapi terhadap kaum marginal dan juga kaum disabilitas, itu juga sebenarnya masuk ke PUG juga. Jadi kita bisa merefleksikan apakah sebenarnya fasilitas yang diberikan ke kita itu sudah bisa memenuhi kebutuhan dari kaum-kaum yang disebutkan tadi. Gimana? Udah ngerti saya PUG kayaknya nih. Ayo lanjut, udah berapa orang nih? Ada 49. Ada Deadlam Shot. Syarumut, jangan ya, nama saya tuh. Ada Britney. Saya tunggu ada yang tulis Beyonce. Thanks to Beyonce, jangan lupa ya semuanya ya. Thanks to Beyonce. Itu tadi yang enggak Beyonce siap-siap tuh. Harus pulang ini. Ada SJW, ada Terbang. Ada Sinteyong. Wah, semalam siapa nih yang sedih? 21. Ya, udah bisa kita mulai nih Pak. Terus ya kita hitung mulai ya. Kita hitung mundur ya. 3, 2, 1. Oke, mulai. Perhatikan soalnya. PUG. Bahasa Thailandnya hukum. Apakah kepanjangan dari PUG? Ayo,
Gampang sih kalau pakai bahasa Thailand baru nggak ngerti. Iya, jawabannya adalah pengaruh utamaan gender. Ini ada yang jawab pemberdayaan utama gender. Siapa satu orang ini? Kepencet kayaknya ya. Kita lihat leaderboardnya. Iya, ada NT. Iya, NT ya. Ini lumayan cepat nih jawabnya. 883. Oke ya, jadi PUG udah tahu ya semua ya kepanjangannya ya. Kita lanjut. Lanjut Naka. Ini ada poin ganda nih. Tepta sesuai gambar di bawah ini. Ini ada gambar Hulk yang sedang apa, ada minuman, ada Beyonce nih, jangan-jangan Beyonce. Silahkan diketik jawabannya. Apa itu? Berapa orang? Iya, jadi jawabannya itu break the silence ya. Jadi hooknya lagi buka pintu kan break gitu kan. Teh jadi the, dan ada silence. Ada itu silence rupanya. Cuma 6 orang yang bisa jawab ya. Berapa orang? 6 orang. Oke, kita lihat siapa. Ada ada kayaknya nih. 2297. Baik, silakan lanjut pertanyaan selanjutnya. Nih, kapan hari pertama ori beredar di Indonesia? Aduh, kita gampang nggak sih? Yang salah kita mutasi aja, Pak. Mana nih? Cara Kementerian Keuangan nih. Ih, 27 orang yang bener nih. 1946 itu hari pertama ori diedarkan. Nah, itu sejarahnya memang pertama kali diedarkan itu tanggal 30 Oktober 1946 setelah ada militer Belanda kembali ke Indonesia. Jadi waktu itu kan juga masih ada uang Belanda nih yang masih nyebar di Indonesia. Nah, tapi sama pemerintah saat itu kita mau coba menarik lagi uang-uang itu biar jangan beredar lagi di Indonesia. Salah satunya dengan mencetak ori. Nah, ini silakan lanjut. Dan leaderboard pertama ada Inong. Wah, ini akhirnya ya. Inong perempuan atau laki kita belum tahu. Kita belum tahu apakah dia nyamar. Boleh Pak, lanjut. Nah, kenapa perempuan di tempat kerja sering membawa tas besar? Emang iya? Saya kalau melihat Kak Sarah nggak bawa apa-apa. Iya, jawabannya adalah benar semua ya. Menyimpan semua ide cemerlang, ya benar juga tuh. Karena butuh ruang untuk mencapai pencapaian kita, wah benar juga. Agar kita menyembunyikan camilan dari rekan kerja. Betul juga sih sebenarnya. Oke, lanjut Pak. Syahrul emang aduh. Kita lanjut aja ya. True or false? Semua PUG tentang perempuan. Benar atau salah? Semua PUG tentang perempuan. True or false? Jawabannya salah ya. Jadi PUG itu bukan tentang perempuan aja, tapi ke inklusivitas sepertinya ini. Ya, baik kita lanjutkan. Hewan apakah ini? Hewan apakah ini ya? Hijau, ada bulunya, cantik, ini bisa terbang kayaknya. Di tanah ya? Halo, kucing? Kok kucing? Kok kucing nih? Ini Tayo kok bisa jawab kucing nih? Emang gambar apa sih? Coba dilihat. Kucing, gimana cara lihat jawabannya? Ada di selanjutnya kayaknya. Nggak ada jawabannya. Next, kayaknya di nextnya deh. Kok makam, ya maaf ya. Ini dia. Nih kok makamnya. Miau. Oke, lanjut. Gender adalah perbedaan bla 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 antara laki-laki dan perempuan. Oke, kita harus mengejar waktu sedikit.
gender. Oke, jawaban adalah peran dan tanggung jawab. Oke, lanjut terus Bang. Lanjut terus. Let's go. Kemenq 1. Terpercaya, ya. Berapa jumlah narasumber seminar PUG Kemenq 1 hari ini? 1, 2, 3, 4. Jawabannya ada berapa? Tadi udah sebutin kayaknya. Ada Sam ya, Nung Nong Sam bahasa Thailandnya. 3 tuh Sam ya. Jadi jawabannya ada 3 ya, 3 naka. Nung Nong Sam. Baik, lanjut lagi, true or false? POG adalah strategi pembangunan yang bertujuan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender. Betul atau salah? Udah benerin aja. Benerin aja ya. Ya. Iya, jawabannya benar ya. Oke, lanjut Bang. Let's go. Terakhir deh, hewan apakah ini ya? Ini hewan lagi apa? Roar ya, roar. Belang-belang. Nggak tahu siapa nih. Bebek, tikus, jelas harimau. Aduh kok bisa sekarang harimau? Ini suka-suka panitianya, tergantung mood. Jadi yang buat soal tergantung mood. Ya. Oke, jadi inilah juaranya. Juara 3 ada Inong, juara 2 ada Tayo, dan juara 1 ada Arya. Silakan kepada para pemenang maju ke depan dan memperlihatkan nanti aja kayaknya ya. Oke, screenshot aja buktinya, nanti kita panggil ke depan. Nah, udah semangat lagi ya untuk ngikutin keseruan selanjutnya. Oke, saya kembalikan aja ke moderator. Terima kasih Kak. Baik, luar biasa sekali. Wah, ini Bro Syahrul dengan aksen Sawadikanya nih. Luar biasa ya, cukup refreshing untuk kita semua. Baiklah, Bapak Ibu, kembali lagi kita masih dalam seminar pengaruh utamaan gender. Kali ini kita kedatangan tamu jauh yang baru hadir kemarin di Banda Aceh. Pastinya sangat luar biasa akan memaparkan materinya kepada kita semua hari ini. Beliau adalah Bapak Dodi Dharma Huta Barat PhD, di mana beliau merupakan seorang kepala bagian pengembangan SDM Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan dan merupakan Data Analytics Officer 2 Central Transformation Office. Juga merupakan seorang Editor-in-Chief Jurnal Indonesian Treasury Review dan Jurnal Manajemen Perbendaharaan, Kepala Seksi Penelitian dan Pengembangan Sistem Perbendaharaan 2, Direktorat Sistem Perbendaharaan, Kepala Seksi Transformasi Proses Bisnis Eksternal 3, Direktorat Transformasi Perbendaharaan. Wah, ini CV-nya panjang banget nih Bapak Ibu nih. Dan beliau meraih gelar PhD-nya in Public Administration di University of Illinois at Chicago. Wah, luar biasa. Dan juga MSc in International Finance and Economics Policy di University of Glasgow. Dan beliau banyak sekali Bapak Ibu yang sudah dibuat oleh Bapak Dodi. Di antaranya merupakan seorang penulis 11 buah buku dan 23 policy papers. Wah, luar biasa. Dan juga merupakan CEO author buku Membangun Budaya Data di Kementerian Keuangan. Juga beliau merupakan seorang penggagas tanda tangan digital untuk transaksi pembayaran pemerintah. Juga penerima penghargaan. Ini penerima penghargaannya banyak sekali Bapak Ibu. Yang salah satunya adalah penghargaan dari Chicago Consular Corps Awards di tahun 2014. Juga dari Menq atas inovasi digital signature di Kemenq. Juga dari American Indonesian Cultural and Educational Foundation Award. Serta penghargaan inovator dari Menpan RB atas DigiPay sebagai top 45 KIPP 2022. Langsung saja Bapak Ibu kita sambut pemateri kita yang sangat luar biasa, Bapak Dodi Dharma Huta Barat. Baik,
Senang sekali Bapak Ibu ya, pastinya kita kedatangan tamu jauh nih. Assalamualaikum Bapak. Iya, udah hidup Pak? Cek, oke. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum bro dan sis semua. Wih. Baik yang hadir secara fisik maupun secara Teams meeting. Luar biasa. Bapak gimana tadi malam udah minum kopi Pak? Kopi Aceh? Kemarin langsung diperkenalkan oleh Bapak Kakanwil khas Aceh. Luar biasa. Mungkin boleh dicobain kuliner-kuliner lainnya juga Pak. Nah Bapak Ibu, Bapak Dodi akan membahas tema yang luar biasa juga, pastinya berkaitan dengan tema kita hari ini, yaitu Break the Silence, Empower Your Workplace. Untuk itu kepada Bapak Dodi, kami persilakan. Terima kasih Kak Nifa, saya izin berdiri di Silakan depan. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bro dan sis. Ini harus membiasakan diri nih. Karena kalau tadi Bapak Ibu seperti ada jarak ya, Bu Ayu. Sementara kalau kita bro dan sis, kita adalah setara, egaliter. Nah, tadi sudah kita dengarkan framework yang luar biasa dari narasumber kita pertama, Bu Sri. Nah, saya ingin kita masuk ke dalam yang lebih dalam lagi ya, tentang apa yang ada dalam pikiran kita, tentang apa yang ada dalam realita. Nah, untuk itu saya akan menyampaikan sebuah kuesioner dulu. Ya, ini nanti mohon Bapak rekan-rekan bro dan sis mengisi kuesionernya. Ini akan dipandu oleh rekan operator kita. Nah, kuesioner ini singkat saja, nggak banyak. Masing-masing nanti 5 pertanyaan. Ya, coba dilihat di layar ini sudah ada barcode-nya ya, barcode. Mohon nanti dijawab. Dan ini sifatnya anonim, nggak ada kaitannya dengan NIP. Ya, tidak ada kaitan dengan SK nantinya. Yang kami mohon jawabannya mencerminkan apa yang kita pikirkan, kita rasakan, dan kita alami masing-masing. Dan ini berdasarkan pengalaman dan observasi kita masing-masing. Ya, jawabannya tadi tergantung dari pengalaman kita. Nah, pertanyaannya nanti akan dibedakan laki-laki dan perempuan. Ya, jadi yang laki-laki, bro laki-laki, jangan pilih perempuan pada saat pertanyaan pertama. Ya, pilih laki-laki, begitu juga yang perempuan, sister, jangan pilih laki-laki, karena nanti pertanyaan selanjutnya ditentukan oleh jenis kelamin yang kita tentukan. 5 menit, nggak perlu sampai 5 menit, ini karena pertanyaannya nggak banyak, saya kira cukup 2 menit untuk bisa menjawabnya. Ya. Yang secara daring ada 37 orang, dipersilakan juga menjawab kuesioner singkat ini. Nah, nanti bentuk kuesionernya dalam form Google ya, Google Form. Sudah bisa? Sudah kelihatan Google Form-nya? Sudah? Oke, kalau sudah bisa langsung dijawab. Kak Nifa juga boleh menjawab ini, karena ini untuk semua. Ya, karena nanti analisisnya nanti Bu Sri yang menganalisis, Bu Ayu. Ya. Jadi judul surveinya, survei pengalaman sosial di tempat kerja dan keluarga. Nanti setelah survei ini selesai, kita akan lihat sama-sama hasilnya. Ya, kita akan lihat hasilnya. Teman operator sudah mulai masuk jawaban dari peserta ya, 45 ya. Kita di ruangan ini ada berapa? Sekitar kalau satu meja ini ada 4, 1, 2, 3, 4, 5, kali 3, 15, 15 kali 4, 60 orang di ruangan ini. Ya. Ditambah yang online, kalau tidak away from keyboard ada 39. Oh, termasuk operator.
Oke, operator satu ini aja, satu dihitung 3. Oke. Ya. Udah berapa total yang masuk? 54. Oke. Ya. Teman-teman yang di sini pastikan jangan lupa tombol submit-nya diklik ya. Nah, kalau nggak diklik ya nanti nggak terhitung gitu ya. Sudah? 55. Oke, nggak apa-apa. Ya, sekarang kita cut dulu, kita lihat hasilnya. Ya. Hasilnya. Ya, ada 56 jawaban. Dari sini respondennya sekitar 52%, 57 ya. Setengahnya ini adalah perempuan lebih, 52%, laki-lakinya 46, oke bergerak sedikit, tapi intinya mencerminkan lebih banyak perempuan dibandingkan laki-laki. Nah, pertanyaannya ini kita split tadi ya. Untuk perempuan, mari kita lihat. Apakah Anda pernah mengalami atau mengetahui pelecehan dalam bentuk verbal, psikis, atau fisik terhadap perempuan? Ada 31 jawaban dari perempuan. Biru ini adalah pernah, 67%, tidak pernah 32%. Artinya 2 dari 3 perempuan mengetahui bahkan pernah mengalami pelecehan dalam bentuk fisik, psikis, atau verbal. Bayangin, 2 dari 3 perempuan. Jadi kalau satu meja itu ada 3 perempuan, 2 pasti pernah menjadi saksi atau korban. Oke, kita geser ke pertanyaan berikutnya. Jika Anda pernah atau mengalami atau mengetahui kekerasan verbal, psikis, atau fisik, apa tindakan yang paling mungkin Anda atau korban lakukan? Cenderung diam, itu 22%. Jadi 1 dari 4 perempuan cenderung diam. Ya, ini pada tema kita break the silence nih, tapi ternyata 1 dari 4 perempuan diam. Atau korbannya diam, ya. Yang kedua, bercerita kepada orang yang dapat dipercaya, ini 16% ya? Benar ya? 45%. Oke, curhat nih. 2 dari 4 perempuan cerita kepada orang yang dapat dipercaya. Cenderungnya yang dipercaya siapa? Perempuan lainnya. Cenderungnya. Ya. Ini, dia hanya pada level bicara. Berikutnya melaporkan kepada atasan atau pihak yang berwenang. Itu 16%. Ya, berarti ya, kalau 16% itu dari 10 kejadian, ya, hanya nggak sampai 2 peristiwa dilaporkan kepada atasan langsungnya atau pihak berwenang. Pihak berwenang ini bisa polisi, bisa rektor, bisa dekan kalau di kampus ya Bu ya, ketua jurusan. Ya. Yang melawan itu 16%. Ya. Jadi hanya nggak sampai 2 melawan. Nah, kondisi ini mencerminkan bahwa ternyata kita menghadapi bahaya laten. Bahaya laten itu adalah bahaya yang tidak nampak di permukaan, terjadi, dan responnya ternyata respon yang salah. Diam, hanya bercerita kepada teman, ya. Ini saja udah berapa persen itu? Ya, 3 dari 4 kejadian tuh responnya seperti itu. Padahal harusnya adalah melaporkan kepada atasan atau pihak berwenang dan melawan. Nah, ini harus jadi perhatian kita khususnya laki-laki. Makanya kemarin kami mohon Pak Kanwil, kalau bisa lebih minimal setengah itu harus ada laki-laki. Kenapa? Peran laki-laki ada di sini. Itu peran laki-laki ada di sini. Kenapa? Membantu mencegah atau menanggulangi terjadinya kekerasan fisik, psikis, atau verbal terhadap perempuan. Berikutnya, kita geser ke pertanyaan berikutnya. Menurut Anda, apakah keluarga dan karir merupakan 2 hal yang harus dipilih salah satu? Oke. Di sini ada berita baiknya. 80% mengakui itu tidak harus menjadi pilihan yang sifatnya mutually eksklusif. Milih ini, nggak boleh milih itu. Ya.
Berarti 4 dari 5 perempuan mengaku karir dan keluarga bisa berjalan seiringan, ya. Tapi masih ada 20% atau 1 dari 5 perempuan merasa ini adalah pilihan yang sulit sehingga milihnya harus salah satu, milih keluarga atau milih karir. Oke. Selanjutnya, apakah Anda merasa bahwa Anda memiliki kesempatan karir yang optimal sesuai dengan potensi Anda saat ini? Nah, ini berita baik juga nih, ya. 77% atau 4 dari 5 perempuan mengaku bahwa mereka telah memiliki kesempatan karir yang optimal. Ini berita baik nih, ya. Oke, mereka dapat kesempatan karir yang optimal dan sesuai dengan potensinya. Yang bahaya itu yang merah, 22%. Berarti ada hampir 1 dari 4 perempuan mengaku mereka nggak dapat kesempatan. Padahal mereka merasa mereka punya potensi, gitu ya. Nah, ini yang harusnya kita atasi. Sekarang ini tadi catatan dari survei kecil-kecilan kita terhadap potret apa yang dialami, dirasakan, disaksikan oleh perempuan. Sekarang kita geser ke kelompok pertanyaan laki-laki. Oh masih perempuan ya. Apakah organisasi telah memberikan dukungan yang optimal untuk peran Anda sebagai pegawai, ibu atau istri, anggota masyarakat, dan warga negara? Nah, pertanyaan agak panjang, mengapa? Itulah yang namanya kita menjalankan multiperan, intersectionality. Ya, sebagai individu, ya, perempuan, sebagai istri, sebagai ibu, sebagai warga masyarakat, sebagai pegawai tentunya, dan warga negara. Ternyata 90% menyatakan sudah dapat dukungan optimal. Ini berita baik juga, ya, alhamdulillah nih, ya. 9 dari 10 perempuan mengaku mendapatkan dukungan optimal. Tinggal yang 10% belum, 1 dari 10, ya. Idealnya 0, gitu ya. Oke, sekarang kita geser ke pertanyaan terkait dengan laki-laki. Pertanyaan untuk laki-laki, apakah Anda pernah mengetahui peristiwa pelecehan atau diskriminatif terhadap perempuan di lingkungan kerja atau sosial? Nah, yang biru itu mengaku ya sering, ya, dia sering melihat, ya, itu persentasenya berarti kurang dari 10% ya, karena nggak muncul angkanya di situ. Kemudian yang merah ya kadang-kadang 44% ya, ya, ini artinya 2 dari 5 laki-laki mengaku kadang-kadang terjadi, ya, kadang-kadang itu terjadi. Yang berikutnya, tidak ada pelecehan atau perilaku diskriminatif terhadap perempuan. Ini 37%, artinya hampir sama ya, 2 dari 5 laki-laki. Nah, ini ada gap nih. Kenapa? Karena perempuan tadi satu diam, yang kedua cerita kepada temannya yang perempuan lain. Akhirnya laki-laki nggak tahu. Ini tadi. Bayangkan kalau peristiwa yang sama, kejadian yang sama, hanya perempuan yang tahu, dan sementara perempuan pada posisi yang tidak memiliki kewenangan, maka masalah ini menjadi masalah yang tidak selesai. Makanya kemarin kami mohon kalau bisa ada pejabat struktural yang hadir, karena mereka yang akan punya kewenangan. Dan yang lebih lagi mengejutkan itu tidak tahu, sekitar 14%. Ya. 14% laki-laki nggak tahu. Bayangin, ini problem gitu. Problem yang dihadapi perempuan, ya, tidak tahu. Nah, tapi kita nggak perlu menyalahkan siapapun, karena hari ini kita akan melakukan sebuah perubahan. Tadi Kak Niva sampaikan, apa sih peran laki-laki yang bisa diambil? Nah, ini yang saya harapkan champion perubahan ini dimulai dari laki-laki. Berikutnya, apa respon yang paling sering terjadi dari orang-orang jika ada perempuan mengalami pelecehan verbal, psikis, atau fisik? Yang paling besar itu 66,7%, 2 dari 3 itu melindungi ya. Benar nggak? Ya. Nah, ini berita bagus nih. Seandainya tadi laki-laki tadi yang tidak tahu, ya, itu mengetahui, berarti mereka akan bersikap. Ini berita bagus, ya. Yang berikutnya itu menyalahkan perempuan masih ada ya. Itu berarti kurang dari 10% ya. Nah, ini situasi. Ternyata korban disalahkan, gitu ya, masalah pakaiannya, gitu ya. Nah, terus kamu nggak begini, harusnya begini, gitu kan. Nah, itu akhirnya korban disalahkan. Sebenarnya harusnya ini 0, karena
yang disalahkan adalah pelaku, bukan korban. Kemudian melindungi perempuan tersebut. Tadi udah benar ya. Diam saja. Nah ini bahaya Bapak Ibu, rekan-rekan, bro dan sis. 18,5% hampir 20%. 2 dari berapa itu? Kalau 20%, 2 dari 10 atau 1 dari 5 orang diam ketika itu terjadi. Nah, artinya apa? Ini ketika kejahatan terjadi, orang yang berada dan diam itu juga sebenarnya punya tanggung jawab, bahkan menjadi orang yang bersalah ketika membiarkan kejahatan itu terjadi. Dan yang terakhir melaporkan kepada pihak yang berwenang, itu 11,1%, ya bisa atasan langsung. Nah, ini artinya problemnya ya, kita masih melihat ada upaya dari laki-laki atau ada upaya dari lingkungan untuk menyelesaikan masalah. Yang tinggal yang diharapkan adalah perempuan speak up, melaporkan, melawan. Nah, tentu kita laki-laki yang hadir di situ itu harus terlibat. Kenapa? Kekerasan itu terjadi karena ada imbalance of power, ketidakseimbangan kekuasaan. Tadi Bu Sri menjelaskan antara dosen dengan mahasiswa, atasan dengan bawahan, katakan pemilik usaha dengan karyawan, ketidakseimbangan. Nah, kita laki-laki berada dalam posisi yang bisa menyeimbangkan kekuatan bagi perempuan. Ya, itu menjadi nanti ada kalau di beberapa negara itu bystander training. Ya, orang yang menyaksikan, ya, dia berupaya untuk mencegah terjadinya kekerasan. Selanjutnya kita bergeser ke pertanyaan, dalam praktiknya siapa yang memiliki tanggung jawab terbesar dalam mengurus dan mendidik anak? Nah, ini pertanyaan sedikit geser. Ya. Ternyata jawabannya 70,4% itu siapa? Istri ya. Ya. 70% atau hampir 3 dari 4 responden menyatakan perempuan adalah pihak yang memiliki tanggung jawab terbesar dalam mengurus dan mendidik anak. Nah, ini ada implikasinya nanti. Ini ada implikasinya ketika tanggung jawabnya dibebankan lebih besar kepada istri atau kepada ibu. Ya. Yang warna biru suami. Oke, suami dalam hal ini ada juga yang memiliki lebih besar. Selanjutnya, apakah Anda akan membiarkan anggota keluarga perempuan Anda, misalnya saudara perempuan, istri atau anak perempuan, menjadi kurang berpendidikan atau mengalami kekerasan, diskriminasi di tempat kerja, pernikahan atau kehidupan sosialnya? Ini berita yang sangat baik. Tidak, saya tidak akan membiarkan. Ya, ini berita bagus nih. Saya tidak akan membiarkan itu terjadi. Bagus sekali. Ya, 100% bulat. Ya, ini aklamasi. Ya, pertama nih. Berikutnya, habis. Jika ibu Anda bekerja, bagaimana perasaan Anda jika ibu Anda dibayar lebih rendah atau memiliki kesempatan karir yang lebih rendah dibandingkan rekan kerja laki-lakinya dengan pengalaman, kinerja, dan keterampilan yang sama? Tidak nyaman. Ini juga aklamasi berita bagus. Artinya kalau saya melihat kita masih punya hati nih di sini. Gitu ya. Punya hati, punya kesadaran bahwa kita tidak bisa membiarkan terjadinya diskriminasi, apalagi sampai ada kekerasan, pelecehan seksual, verbal maupun psikis terhadap perempuan. Nah, rekan-rekan bro dan sis, survei ini tadi tujuannya apa? Untuk mengetuk pemikiran kita. Ya, oke, ada berita bagus, tapi ada area-area yang kita perlu perbaiki. Makanya kita mulai dengan survei. Sekarang kita masuk kepada materinya. Ya. Dengan konteks hasil survei tadi, mari kita lihat situasinya. Nah, ini adalah situasi di Indonesia. Ya. Kalau kita lihat di grafik ini, dari tahun 2010 sampai tahun 2022, ada kenaikan IPG walaupun nilainya tidak terlalu signifikan. Dari tahun 2010 itu 89,41 menjadi 91,63, nggak terlalu signifikan. Yang ingin saya tunjukkan pada rekan-rekan bro dan sis adalah gap. Ya, memang IPM, Indeks Pembangunan Manusia Laki-laki dan Perempuan, dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Ya. Tapi perhatikan gapnya itu. Ada selisih berapa poin rata-rata? Ada 6-7 poin dari tahun 2010 sampai 2022. Artinya boleh kita ambil kesimpulan, minimal kesimpulan sementara, bahwa ternyata perkembangan kesetaraan gender di Indonesia relatif jalan di tempat. Dari tahun 91 seandainya ada datanya, dugaan saya juga jalan di tempat. Mengapa? Nah, saya perlu disclose dulu kepada rekan-rekan bro dan sis. Saya
adalah anak pertama dari 5 bersaudara, laki-laki semua. Jadi saya nggak punya saudara perempuan. Anak saya 2, laki-laki semua. Jadi saya nggak punya anak perempuan. Hanya 2 perempuan yang ada dalam hidup saya. Ibu dan istri. Kan kita bisa bertanya, ngapain saya berpikir tentang kesetaraan gender? Kenapa? Untuk apa? Nah, kalau kita lihat tadi, grafik tadi, itu mencemaskan nggak? Apa yang ini satu, survei kita tadi ada yang mencemaskan nggak menurut teman-teman? Pasti mencemaskan, gitu ya. Jadi inilah yang harus kita lakukan. Gitu ya. Ini bukan tentang kita, laki-laki di sini, ya. Kalau yang ketiga ya, satu saya tidak punya saudara perempuan atau anak perempuan, jadi relatif saya ini benar-benar patriarki. Kebetulan saya dari etnis saya itu Batak, laki-laki banget gitu kan, laki-laki sekali. Tapi ini tentang mungkin anak saya menikah, tentang menantu saya perempuan. Kalau anak saya punya anak, tentang cucu yang mungkin nanti ada cucu perempuan. Itu saya harapkan ada dalam pikiran kita semua yang laki-laki di sini. Bahwa mungkin bukan tentang kita, tapi tentang anak perempuan kita, tentang saudara perempuan kita, tentang mungkin nanti menantu perempuan kita dan cucu perempuan kita. Dan tentang anak-anak Indonesia Pak semuanya. Nah, mengapa jalan di tempat? Boleh geser? Pada tadi dari tahun 91 ya. Nah, ini saya kalau tadi Kak Nifa menjelaskan latar belakang saya, terus terang saya pertama kali masuk urusan PUG ini kecemplung. Bukan by design, by isu yang saya minati. Kalau saya isu yang saya senang itu 2, pendidikan dan anak. Itu isu yang saya nggak pun saya di Biro SDM, itu yang saya akan perjuangkan. Ya. Nah, karena saya ini berarti bukan aktivis PUG, bukan penggerak PUG, bukan di training by PUG, latar belakang saya itu udah digitalisasi, sistem informasi, re-engineering, sistem pembayaran, sesuatu yang nggak ada urusannya lah dengan PUG. Ternyata ketika saya menggunakan kacamata non-aktivis PUG, citra PUG itu ini teman, rekan-rekan bro dan sis. PUG itu cenderung dianggap komplain perempuan. Jadi ya, komplain perempuan. Dianggap dikotomikan pilihan laki-laki atau perempuan. Kalau lebih banyak jabatannya untuk perempuan, berarti berkurang untuk laki-laki. Ya, sampai tadi Bu Sri mengatakan ikhlaskan. Ya. Kemudian ini topik yang mungkin kurang menarik dan tidak terlalu penting dibandingkan mungkin topik-topik lain. Ini sudut pandang orang-orang yang bukan sebagai penggerak PUG. Dan mempertentangkan, ini lagi, isu gender versus nilai agama dan budaya. Dalam paparan-paparan PUG sering tuh budaya jadi hambatan. Tafsir atas agama dipertentangkan. Ya, menjadi hambatan untuk perempuan maju. Yang berikutnya adalah PUG dianggap sebagai feminisme barat yang mencoba dimasukkan dalam ideologi dan kebijakan publik di Indonesia. Dan terakhir adalah ini PUG ini sebenarnya pergeseran dari isu yang lebih penting yaitu kesenjangan antar kelas di masyarakat. Kalau tadi kan antara laki-laki dan perempuan. Ternyata kalau kelas masyarakat itu ada kelas atas, kelas menengah, kelas bawah. Bisa dilihat dari struktur ekonominya, dari lihat pendidikannya dan seterusnya. Nah, ini saya bukan aktivis PUG, ini yang saya lihat terhadap PUG. Ya. Terus apa yang terjadi? Khususnya yang terakhir ya, pergeseran isu dan kesenjangan antar kelas masyarakat. Kita boleh geser slide berikutnya. Nah, ini slide yang sering digunakan oleh penggerak PUG, aktivis PUG, pakar PUG, bahwa equality ya kesetaraan itu yaitu memberikan support yang sama kepada setiap orang mengabaikan kebutuhannya. Ini kan ilustrasinya kan ada 3 orang yang menonton permainan baseball ya atau bulu tangkis. Dikasih supportnya sama semua, satu box supaya dia bisa lihat. Tapi yang terjadi adalah yang paling kiri bisa melihat, yang nomor 2 masih bisa di tengah, yang paling kanan nggak bisa, walaupun dikasih support yang sama. Yang kita harapkan adalah keadilan, equity. Dikasih anak yang paling kanan dikasih 2 box supaya dia bisa lihat. Yang terakhir itu adalah liberation, pembebasan. Dari barrier, jadi ini sebenarnya sebagai simbol aja, pagar itu barrier, hambatan yang dihilangkan, jadi semua bisa melihat. Tapi ada satu gambar lagi yang saya mau tunjukkan. Gambar berikutnya adalah slide-nya, next. Ya, realitanya seperti ini. Gitu ya. Bahkan orang yang paling kanan tuh dia di bawah
di bawah pijakan normalnya gitu. Ya jadi bukan lagi sekedar dia starting point-nya sama, starting point-nya minus gitu. Dan realitanya orang yang paling kiri ini itu berdiri di atas tumpukan support system. Inilah yang disebut privilege. Privilege. Dan siapa mereka? Next. Mereka adalah orang dalam dan kelompok elit. Ya, ordal. Ya. Itu mereka mendapatkan privilege karena mereka ada akses ke dalam sistem pembuat kebijakan, pembuat keputusan dan kelompok elit. Ya. Nah, berikutnya ini yang kita kan jadi persoalan ya. Maka oleh karena itu, berdasarkan kacamata non-aktivis PUG, maka PUG yang harus diterapkan Indonesia itu adalah PUG khas Indonesia. Bukan PUG khas liberal, sosialis, kapitalis, atau barat, tapi PUG yang berangkat dari nilai-nilai Indonesia. Apa? Nilai keluarga, nilai agama, dan nilai budaya sebagai fondasi. Nilai keluarga, ayah dan ibu sebagai pusat kasih sayang, perlindungan, dan wadah pendidikan bagi anak. Kemudian apa lagi? Keluarga adalah satuan terkecil dan inti dari sebuah bangsa, bahkan sebuah peradaban. Keluarganya kuat, kokoh, peradabannya maju. Nah, nilai agama. Nah, ini juga sering saya perhatikan dipertentangkan. Paling tidak tafsirnya. Oh, gender dihadapkan dengan tafsir atas agama. Padahal nilai agama kita apa? Sebaik-baik laki-laki adalah yang memberikan perlakuan terbaik terhadap istrinya. Kan itu. Seorang laki-laki itu harus memperjuangkan kehormatan 4 perempuan. Ibu, istri, anak perempuan, dan saudara perempuan. Dan yang terakhir, ini yang sering tidak dimunculkan, yaitu Indonesia itu memiliki budaya kolektivisme. PUG versi barat itu individualis. Hak asasi manusia yang dianggap universal. Padahal Indonesia menganut HAM versi partikularisme, bukan universalisme. Apa kolektivisme yang kita miliki? Ini evidence survei yang dilakukan oleh The Charities Aid Foundation, ya. Indonesia adalah negara paling dermawan. Itu paling dermawan di dunia, nggak tanggung-tanggung. Itu indeks global sedekah, ya, indeks memberi dunia. Dan orang Indonesia itu bersedia membantu orang asing, memberikan bersedekah dan gotong royong untuk kepentingan bersama. Tanpa lihat ini laki-laki atau perempuan. Itu ciri khas Indonesia. Kalau kita, pengalaman saya hidup di Amerika 5 tahun, nggak ada itu gotong royong. Nggak ada itu. Betul-betul individualisme. Di Australia kemarin saya 2 bulan, nggak pernah itu ada gotong royong. Karena hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya adalah sebagai penyedia layanan publik. Rakyat dan bayar pajak, maka pemerintah menyediakan layanan publik. Kita tidak. Kita ada positivisme, gotong royong itu, yang nggak ada di negara-negara barat. Jadi artinya PUG kita harus khas Indonesia. Oke, lanjut. Nah, tadi ada pertanyaan tentang pengasuhan anak. Nah, inilah starting point kita, khususnya Bapak, apa peran Bapak terhadap PUG? Ini ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, yang intinya adalah Indonesia adalah salah satu negara dengan pengasuhan ayah yang relatif rendah. Tadi dominannya ibu-ibu, gitu ya, Mas. Padahal ketika tidak ada sosok ayah pada pengasuhan anak, itu implikasinya luar biasa, bisa negatif. Apa itu? Ya, kita lihat. Selanjutnya, dampak dari bangsa tanpa ayah. Apa itu sebab ketiadaan sosok ayah pada pengasuhan anak? Sebabnya bisa broken home, suami istri bercerai, ya, dimana bukan perceraian itu yang membuat anak, tapi terasa hilang anak dari lengkapnya kasih sayang kedua orang tua, ayah yang tidak bertanggung jawab, anak lahir di luar pernikahan. Amerika Serikat itu adalah satu negara yang perceraiannya sangat tinggi sehingga kalau kita lihat datanya itu sekitar, ya, saya persis lupa apakah sampai 10-20% itu perceraian. Ayah meninggal dunia dan ayah ada tapi tiada, yang ini sama dengan ayah sebagai mesin ATM. Ini yang paling akhir nggak disadari. Yang penting bapak udah ngasih finansial, yang penting urusan ibu. Padahal kehadiran ayah, ucapan ayah itu akan nempel masuk ke dalam otak dan hati anak.
Dan apa yang terjadi ketika ayah nggak ada dalam pengasuhan anak, maka peran ayah diambil oleh lingkungan. Lingkungan ambil alih. Masalahnya lingkungannya belum tentu baik, gitu ya. Akibatnya perilaku negatif pada anak bisa terjadi sampai dewasa. Anak rentan menjadi korban bully, bahkan pelaku bully, ya, kekerasan perundungan. Anak rentan menjadi pelaku tindak kriminal. Kita punya satker, lembaga pemasyarakatan. Di sana ada populasi yang boleh katakan paling ibaratnya paling rendah lah. Ya, orang kena hukum kan diambil kemerdekaannya. Kalau kita tanya, seperti apa ayahnya? Jawabannya negatif. Saya udah pelajari itu ada 20 pelaku kriminal top Amerika Serikat, rata-rata broken home. Ayahnya nggak bertanggung jawab, macam-macam itu. Al Capone, itu bandit Chicago yang ditangkap oleh FBI, ya. Itu ayahnya ada, pekerja keras. Ternyata ayahnya nggak peduli, ya. Dia tinggal di Brooklyn, nggak peduli. Nah, lingkungannya negatif. Jadi nggak cukup cuma dukungan finansial. Ayah nggak peduli. Akhirnya dia jadi bandit nomor 1 di Amerika, ya, di zamannya. Kemampuan akademis yang rendah. Jadi kalau nilai anak itu rendah, cek apakah ayahnya terlibat dalam pengasuhan atau tidak. Putus sekolah, memiliki masalah perilaku dan kehidupan sosial, menjadi gelandangan dan pengemis, pengguna narkoba, kehamilan remaja, dan terakhir rentan menjadi LGBT. Ibu-ibu tuh sebagian ibu-ibu suka tes bermerek. Michael Kors, Coach, Henry Bendel, Marc Jacob, ya, apalagi Chanel. Itu desainernya, kan laki-laki tuh, ya, macam-macam namanya itu. Ya, nama tas tuh kadang nama laki-laki tuh. Itu mereka adalah LGBT. Nah, kita lihat sejarahnya, ternyata broken home. Bapaknya nggak bertanggung jawab. Akhirnya anaknya mengalami disorientasi. Nah, ini yang nggak pernah diungkapkan oleh aktivis LGBT. Ya. Izin Pak, kita ada 3 menit lagi iya, Pak. Baik, Ya. Kak. Ya. Nah, ini Bapak Ibu yang saya sampaikan tadi menggugah kita. Ternyata, ini kalau nggak diselesaikan masalahnya bisa terakumulasi dan berbahaya bagi masa depan Indonesia. Gitu ya. Kalau di Kementerian Keuangan, ini yang terjadi adalah kita melihat tuh namanya glass ceiling, tembok kaca yang sifatnya ke atas, yang mana perempuan ternyata semakin ke atas semakin sedikit. Ya, dari bawah itu ada 39% perempuan di level pelaksana, tapi di atas tinggal 10%, hanya 1 dari 10. Nah, apa yang bisa dilakukan? Selanjutnya, kalau tadi adalah di dalam ruang kerja kita ada beberapa kebijakan, ya, ini belum lengkap, masih beberapa mungkin dianggap parsial atau belum menyelesaikan akar masalah, tapi akan lebih bagus kalau kita punya sesuatu dibandingkan kita tidak punya. Ya, misalnya parental leave, panduan pencegahan penanganan pelecehan seksual, e-learning dan sebagainya. Ya, tujuannya agar tadi affirmative action untuk perempuan. Terakhir, ya, ada pelayanan pemanfaatan layanan SDM, ada layanan psikologi, layanan konsultasi psikiatri. Ya, ini psikiaternya itu ada laki-laki juga, ada perempuan juga. Ya, ada tiga jumlah konseli, ya, 36. Dan selanjutnya dukungan pada perempuan dan keluarga, ya, ini ada parenthood, beberapa webinar yang kita harapkan ini nggak sekedar webinar, tapi menggugah para pegawai khususnya termasuk laki-laki tentang dukungan yang dibutuhkan bagi perempuan dan mendukung istri di rumah. Terakhir, sarana prasarana, ya, tadi disampaikan Bu Sri, pada akhirnya kan budget harus disiapkan karena nggak cukup hanya sekedar webinar, hanya sekedar paper, karena pada akhirnya kebijakan itu harus ada yang mengadvokasikan. Kalau Bu Menteri bilangnya sampai kilometer terakhir, tuntas, nggak cuma jadi riset paper atau working paper, nggak cuma jadi PMK atau perdirjen, tapi sampai dilaksanakan sampai ujung, seperti itu. Nah, ini mudah-mudahan rekan-rekan Bro dan Sis, paparan kami bisa menggugah kita semua, karena pada akhirnya kita harus take action. Ya, untuk membawa perubahan seperti tadi sebagai Kak Vina, perubahan harus dimulai dari kita, lingkungan kita, untuk memajukan instansi kita dan Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak
Bapak Dodi, luar biasa sekali pemaparan materi Bapak pada kesempatan kali ini. Namun Pak, ini ada sedikit penasaran nih Pak sama materi Bapak tadi. Tadi Bapak menjelaskan bahwasannya citra PUG pada saat ini masih cenderung negatif gitu Pak, masih kurang baik. Bisa kita lihat di contoh kekerasan seksual tadi Pak. Kalau misalnya ada terjadi kekerasan seksual di lingkungan kerja ataupun luar lingkungan kerja ataupun kampus misalnya dan lain sebagainya, kalau ada perempuan yang melapor misalnya ini Pak, itu ditanyakan buktinya apa ataupun misalnya yang disalahkan itu cenderung ke perempuannya gitu Pak. Itu kira-kira seperti apa pandangan dari Bapak Dodi terhadap itu? Jadi Kementerian Keuangan tuh memiliki banyak mekanisme untuk menangani kejadian-kejadian seperti ini ya. Mulai dari mekanisme kalau lapor ke atasan langsung, kalau yang itu yang pertama, yang kedua lapor pada atasan langsungnya, ya, karena mana tahu pelakunya ternyata atasan langsung, ya. Yang ketiga itu ada WISE, Whistleblowing Information System, di mana pelapor itu diberikan perlindungan langsung, dan itu udah komitmen Bu Menteri, ya, untuk menjaga kerahasiaan pelapor, termasuk perlindungan jika pada akhirnya pelapor itu mengungkapkan identitasnya. Karena tadi yang terjadi di lapangan, kalau misalnya itu terjadi adalah ketidakseimbangan kekuasaan ya antara pelapor dengan telapor. Dan ini langsung ditangani oleh Inspektorat Jenderal, ya, Inspektorat Bidang Investigasi, ya, menangani masalah seperti ini. Jadi Kementerian Keuangan itu memberikan komitmen yang kuat, bahkan langsung dipimpin Bu Menteri, tidak memberikan toleransi terhadap kekerasan, ya, baik atas nama gender ataupun kekerasan lainnya. Oke baik, jadi sudah ada solusi konkret yaitu sarana prasarana yang disediakan kepada korban gitu ya Pak ya. Dan mungkin berlanjut ke isu-isu yang ada di Aceh nih Pak, seperti yang sudah dijelaskan juga oleh Bu Sri tadi, budaya patriarki itu masih kuat sekali, baik itu di keluarga ataupun di lingkungan kerja. Walaupun sudah ada solusi seperti yang sudah Bapak sampaikan tadi, konkret semuanya, namun pada saat ini masih sulit gitu Pak pengimplementasiannya, baik itu di lingkungan kerja ataupun di luar. Nah ini gimana Pak? Apa kira-kira akar dari sulitnya pengimplementasian ini? Jadi memang problem terkait dengan ketidaksetaraan gender, ya, itu kan luas sekali, dan ini masuk kategori masalah kompleks memang, wicked problem, ya. Jadi salah satu cara yang kita bisa urai itu adalah mulai melihat dengan sudut pandang pertama menggabungkan antara 3 level ya, mulai dari yang paling bawah itu mikro di level individu, ya, yang kedua itu meso di level organisasi, dan yang terakhir di level makro. Di situ udah bicara tentang budaya dan seterusnya. Nah, karena ini gender ini adalah sebuah pikiran tentang pemikiran tentang sebuah perubahan sosial, ini tentu tidak bisa sendirian. Maka tentu harus dimulai dari kegelisahan individu. Ya, kegelisahan individu, dari situ bisa beranjak menjadi kegelisahan kolektif. Nah, jadi kita harus ada dalam hal ini memastikan kita nggak bisa sendiri. Bahkan Bu Menteri saja mungkin pasti butuh sistem untuk memastikan ketidakadilan itu bisa dihentikan. Dari kegelisahan individu menjadi kegelisahan kolektif menjadi kesadaran kolektif, baru terakhir menjadi tindakan kolektif, yang itu menjadi gerakan. Gerakannya macam-macam. Melalui jalur budaya, gerakan sosial, gerakan ekonomi, gerakan hukum, gerakan teknologi, bahkan menjadi gerakan politik. Seperti itu. Oke baik, jadi banyak lapisan-lapisan yang bisa kita gerakkan untuk permasalahan gender ini. Luar biasa sekali pastinya pemaparan materi dari Pak Dodi. Satu lagi Pak, ini Pak mungkin agak relate Pak sama saya sendiri. Jika tadi Bapak bilang bahwasannya bangsa tanpa ayah ini merupakan salah satu akar dari permasalahan gender ataupun isu gender. Tapi tidak bisa kita pungkiri bahwasannya juga memang ada itu Pak. Pasti ada keluarga-keluarga yang memang tidak ada ayah. Nah ini
kira-kira seperti apa Pak? Perannya ini harus didapatkan dari mana jika tidak adanya hal tersebut? Jadi memang tidak semua keluarga lengkap, ayah, ibu, anak. Ada ayahnya yang tidak ada gitu ya. Maka yang diharapkan di sini bukan ayahnya fisik, tapi sosok ayah. Dalam kondisi keluarga itu kepala keluarganya adalah ibu, itu head of household-nya ibu, maka sosok ayah ini bisa digantikan oleh paman dari ayah atau kakek. Dan kalau kita belajar dari pemahaman tentang agama itu Rasulullah aja, itu ayahnya udah nggak ada tuh sejak bayi ya, kalau saya nggak salah sejak lahir ya, itu digantikan ayahnya oleh pamannya dan kakek atau pamannya. Nah, ini adalah upaya kita bagaimana sosok ayah itu tidak boleh hilang. Seberat apapun yang dihadapi oleh keluarga, khususnya ibu single mother, single parent, bagaimana paman dari keluarga laki-laki atau kakek itu bisa mengisi kehilangan sosok ayah pada keluarga itu. Oke, baik. Jadi harus ada peran dari yang lainnya gitu Pak ya. Baik, terima kasih banyak Pak Dodi. Boleh tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu untuk Bapak Dodi. Luar biasa sekali pemaparan materinya, sangat konkret dan penjelasannya inklusif untuk semua gender seperti itu Pak ya. Bahwasannya bukan PUG ini bukan hanya tentang perempuan, namun juga ada kelompok-kelompok marginal lainnya. Baik Bapak Ibu, kita masih ada satu pemaparan dari narasumber kita yang sangat luar biasa juga, materinya juga tidak kalah penting. Beliau adalah Ibu Mutia Juliana SSTP MSI, merupakan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DPP PA Aceh, dan beliau merupakan seorang yang sudah mengikuti Diklat Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah 2004, juga Pendidikan dan Pelatihan Teknis Analis Jabatan dan Analis Beban Kerja tahun 2012, di mana beliau juga merupakan seorang yang memiliki nilai-nilai kebangsaan bagi pejabat eksekutif dan legislatif pemerintah Aceh di tahun 2023 ini. Dan beliau meraih gelar D4-nya pada STPDN Jatinangor, Jawa Barat, dan S2 jurusan Ilmu Ekonomi di Universitas Syah Kuala pada tahun 2016. Langsung saja Bapak Ibu kita sambut pemateri kita, Ibu Mutia Juliana SSTP MSI. Baik, terima kasih Ibu sudah berhadir di acara kita pada kesempatan pagi ini. Assalamualaikum Ibu, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya, dan mohon izin saya bukan agak ya, tapi memang terlambat benar gitu. Pas di akhir baru saya bisa hadir, karena kebetulan tadi kami juga dari Pendopo hari ini ada pengukuhan terhadap kepengurusan TPPKK Aceh, dan saya juga diminta menjadi salah satu ketua bidang dari PKK. Oke, baik. Jadi setelah itu langsung ke sini Bu ya, untuk menyampaikan materi kepada kita semua pastinya. Untuk itu Ibu Mutia Juliana akan membahas materi tentang strategi untuk menciptakan tempat bekerja atau organisasi kerja yang inklusif. Langsung saja Ibu Mutia, waktu Ibu 20 menit, kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, yang kami hormati, yang kami banggakan. Mohon izin tidak bisa dapat kami sebutkan satu persatu. Ini ada para narasumber yang hebat-hebat dan seluruh para peserta kegiatan hari ini, acara seminar PUG di Kemenq 1 Aceh dalam rangka Hari Uang ke-78 ya. Saya kalau mendengar Kemenq itu saya pasti mengingat Ibu Menteri. Beliau merupakan salah satu idola saya begitu. Karena kita cerita tentang kesetaraan gender, bahwa di semua tempat tidak ada yang memilih, maksudnya tidak ada diskriminasi di negara ini antara laki-laki dan perempuan. Kita tahu Ibu Menteri adalah Menteri Keuangan,
rasanya itu didominasi dengan keberadaan para pria ya, laki-laki atau bapak-bapak. Jadi sebenarnya tidak ada yang tidak mungkin kalau kita memang sudah bertekad dan bisa menyelesaikan semua permasalahan dan tantangan. Tadi saya sudah mendengarkan sedikit dari narasumber Pak Dodi, dan kayaknya sudah lengkap banget. Karena kalau di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak itu kami ada menangani urusan pemberdayaan perempuan dan urusan perlindungan anak. Jadi Pak Dodi tadi sudah menjelaskan mengenai apa itu PUG, bagaimana ketahanan keluarga, malah sampai ke pola asuh anak yang luar biasa. Saya juga ada beberapa hal baru yang baru saya dengar, Pak. Jadi seperti tadi disampaikan, sebenarnya latar belakang saya, tadi barusan saya cerita juga. Saya ini di isu perempuan dan anak justru sebenarnya baru 4 tahun. Saya pertama kali bekerja itu justru di keuangan. Saya hampir 13 tahun di keuangan. Dan dari keuangan ke akuntabilitas kinerja, dan rasanya selalu administratif gitu. Jadi begitu masuk isu keuangan, isu perempuan dan anak, ini sesuatu yang baru mungkin bagi saya. Tapi karena tadi sudah disampaikan seluruh materi, mungkin kita akan bercerita sedikit saja mengenai bagaimana lingkungan kerja yang inklusif berdasarkan pengalaman dari saya. Jadi seperti kita ketahui, lingkungan kerja inklusif ini kita secara tema ruang profesional yang membuat setiap karyawan merasa dihargai dan diakui keberagamannya. Juga ini merupakan tempat di mana setiap individu dihargai, dihormati dan didukung tanpa memandang latar belakang, identitas dan perbedaan mereka. Kalau saya lihat mungkin di sini itu pasti beragam ya latar belakang, baik daerah, asal, karena metode perpindahan mungkin mutasi yang mungkin sebentar berpindah ya, atau memang dalam 3-4 tahun itu harus berpindah tempat. Saya nggak tahu, kurang tahu juga, cuman kalau kementerian mungkin seperti itu. Berbeda kita di pemerintahan daerah. Kalau di pemerintahan daerah memang rata-rata latar belakangnya itu, kalau di Aceh ya rata-rata orang Aceh seperti itu. Kemudian rata-rata Muslim semua mungkin itu. Tapi saya rasa kalau di sini pasti ini ada perbedaan-perbedaan. Dan bagaimana kita mempersiapkan lingkungan kerja inklusif, yaitu kita juga harus dapat menerima berbagai berbagai budaya, kebiasaan yang mungkin berbeda dengan di tempat lain. Lanjutnya, mengapa budaya kerja inklusif ini penting? Ketika karyawan puas dan atensi lebih tinggi, ini pasti akan menghasilkan lebih banyak ide, menghasilkan kandidat-kandidat kepemimpinan yang terbaik, serta meningkatkan keterlibatan karyawan. Ujungnya apa? Reputasi organisasi kita yang semakin baik. Mungkin selanjutnya, ini ciri-ciri lingkungan kerja yang inklusif di mana keanekaragaman diterima dan dipromosikan. Kalau di dalam pemerintahan Aceh sendiri, kita tahu Aceh bukan hanya Aceh wilayah timur, ada juga Aceh wilayah barat, ada Aceh wilayah tengah. Jadi keanekaragaman ini bukan hanya semata-mata yang dari Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, tetapi di Aceh sendiri juga berbagai macam keanekaragaman. Dan sering yang kita dengar nanti ketika gubernurnya orang wilayah tengah, nanti orang yang naik orang wilayah tengah semua. Padahal tidak seperti itu. Makanya kita harus bisa menerima keanekaragaman. Kemudian ketika penerimaan itu sudah ada, kesempatan untuk pengembangan karir juga tidak terbatas terhadap latar belakang dan kondisi karyawan, tetapi karena prestasi kerja. Kemudian ada keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi.
serta memiliki kebijakan internal yang mendukung kesetaraan gender. Tadi sudah disampaikan juga dengan kedua narasumber kita, mungkin kalau kebijakan-kebijakan itu kayaknya sudah banyak dan sudah detail, akan tetapi bagaimana kita mengimplementasikan kebijakan-kebijakan tersebut. Kemudian keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi, kemudian ada pengembangan karir yang tidak terbatas. Mungkin ini juga merupakan tanda-tanda bahwa satu lingkungan kerja itu sangat inklusif. Lanjut. Ini ada beberapa hal untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif. Seperti bisa kita baca, ada peran pemimpin yang proaktif. Contoh seperti di Kemenq ini, saya nggak tahu ya, mudah-mudahan di kementerian lain juga seperti itu. Ketika pemimpinnya perempuan, ini sampai ada seminar pengaruh utamaan gender seperti ini dalam rangka memperingati Hari Uang gitu. Mudah-mudahan kalaupun nanti menterinya bukan perempuan, tetap kondisi ini dipertahankan. Jadi kalau kemarin saya mendiskusi dengan Deputi Perlindungan Hak Perempuan, beliau menyatakan justru di pusat itu ibu yang di Kementerian PU itu yang dirjen yang menangani kegiatan di IKN justru perempuan gitu. Padahal kita tahu di Kementerian PU itu sangat maskulin, sangat didominasi oleh laki-laki. Tetapi justru IKN itu yang komandannya adalah perempuan. Jadi sebenarnya tidak ada batas antara perempuan dan laki-laki, tinggal bagaimana kita bisa mengaktualisasikan diri kita untuk bisa membangun atau memberikan yang terbaik bagi institusi. Kemudian kita membangun komunikasi antar karyawan, antara kita, antara atasan dan bawahan. Kemudian kita juga harus membuat karyawan memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan karir. Jangan nanti ada yang ibu anak 2 karirnya lebih baik daripada ibu anak 4. Bukan apa, karena dianggap kasihan, anaknya banyak, susah dia. Sebenarnya kita menginginkan bukan seperti itu, karena yang dilihat adalah kinerja kita, itu bukan karena kondisi atau situasi di belakang kita. Kemudian menciptakan lingkungan kolaboratif dan memiliki rasa kepemilikan di kantor. Selanjutnya, kemudian inklusif disabilitas. Ini disabilitas memang harus menjadi bagian yang bermakna di kita, yaitu dengan menciptakan support system, kemudian peningkatan kapasitas, identifikasi hambatan-hambatan dalam melakukan pekerjaan, dan yang sudah pasti infrastruktur yang menerapkan standar aksesibilitas untuk yang inklusif. Tadi saya juga sudah melihat bahwa kalau di Kementerian Keuangan ini fasilitas-fasilitas yang responsif gender sudah ada, mungkin nanti ke depan atau mungkin sudah ada, saya tidak tahu, mudah-mudahan akses-akses untuk kawan-kawan disabilitas juga dipersiapkan. Selanjutnya, tantangannya seringkali antara atasan dan bawahan, antara pimpinan dan karyawan nggak sadar untuk mendukung individu yang mirip dengan mereka dari latar belakang atau cara berpikir. Kemudian resistensi terhadap perubahan juga menjadi tantangan signifikan, dan kurangnya pelatihan kesadaran terkait prinsip-prinsip inklusif. Ini satu yang menjadi catatan bias yang tidak disadari. Saya ini kan dari STPDN gitu. Kadang-kadang kawan-kawan itu sering membicarakan itu kalau udah STPDN dan STPDN udah mereka akan ada eksklusivitasnya gitu. Mungkin kalau di Kementerian Keuangan ada sekolah STAN juga. Tetapi saya begitu tamat STPDN punya prinsip begini. Kita sekolah kami ini kan semi militer. Mirip-mirip sama Akpol atau Akmil. Tetapi
berbedanya ketika kami turun di lapangan, kalau Akpol dan Akmil itu mereka langsung menjadi pimpinan dan punya anak buah sekitar 20 orang tamatan Akpol atau Akmil. Berbeda dengan tamatan STPDN yang kami memulai dari staf. Jadi saya merasa tidak ada eksklusivitas ketika kita masuk ke dunia kerja, bahwa mau tamatan STPDN, mau tamatan STAN kah, mau tamatan sarjana ekonomi kah, itu akan mempunyai kedudukan yang sama. Mungkin pola pikir itu juga yang mempengaruhi saya, sampai saya kebetulan udah 25 tahun juga bekerja. Kebetulan saya hampir tidak pernah bekerja dengan kawan-kawan STPDN. Pertama karena tadi dilihat saya latar belakang bekerja pertama itu di keuangan itu hampir 13 tahun. Itu adalah tempat yang sangat maskulin juga menurut saya. Walaupun di mana-mana namanya bendahara, kenapa harus perempuan? Saya lihat itu juga. Tapi memang kalau perempuan itu akan lebih stabil, akan lebih rapi, lebih cermat. Jadi ini ada kelebihan-kelebihan dari seorang perempuan. Kemudian dalam 13 tahun itu saya di akuntabilitas kerja juga, dan terakhir di pengadaan barang jasa, di Biro Pengadaan Barang Jasa, itu memang dari 100 orang perempuannya hanya 20. Jadi betul-betul saya terbiasa bekerja di tempat yang maskulin. Dan saya tidak pernah merasa ada perbedaan. Walaupun saya punya anak, saya punya kewajiban untuk mengantar, menjemput anak, tapi itu tidak menjadi kendala di dalam saya mengejar karir saya. Saya itu ini akhirnya kita sharing ya pengalaman. Dari dulu saya muda, yang kita namanya lajang-lajang kerja kalau di keuangan itu memang sampai pulang jam 4 pagi. Kalau zaman dulu masih ada Pak, pulang jam 4 pagi, apalagi akhir tahun, kalau udah tutup tahun kayaknya itu nggak pulang-pulang lagi. Terakhir kemudian menikah, punya anak, itu masih saya lakukan. Saya pulang masih jam 4 pagi, kemudian ketika saya mau menyusui, saya pulang menyusui, ataupun anak dibawa oleh suami untuk menyusui. Karena apa? Disitulah kita saling bekerja sama dalam membesarkan anak. Jadi tidak ada halangan bagi perempuan sebenarnya untuk bekerja dan berinteraksi di dalam berkeluarga. Selanjutnya. Jadi seperti kita tahu, budaya kerja inklusif ini sangat dibutuhkan untuk kita mendukung produktivitas dan kinerja. Kemudian pengelolaan karyawan dengan baik dan benar juga memiliki peran penting dalam mewujudkan lingkungan kerja yang inklusif. Memang benar, mewujudkan tempat kerja inklusif bukan seperti kita membalik telapak tangan, tapi itu membutuhkan suatu proses, terus komitmen jangka panjang, serta perubahan budaya organisasi. Budaya organisasi ini dipengaruhi oleh budaya-budaya, mindset-mindset dari pribadi kita sendiri. Kemudian kita berharap tempat kerja inklusif akan menjadi tempat kerja yang lebih baik. Sebenarnya ini yang terkait dengan materi saya, cuman tadi saya tertarik dengan Pak Dodi, banyak yang sudah diinformasikan. Yang ingin saya sampaikan, karena kami juga ada pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Jika terjadi kekerasan, melihat, mendengar, atau mengalami kekerasan, silahkan dilaporkan di Sapa 129. Jadi Kemen PPA juga sudah punya hotline khusus, tinggal ketik 129. Dan kita juga punya hotline 0811 129 129. Ini UPTD penanganan kekerasan perempuan dan anak yang terletak di kalau kami bilang Lingke, kantor kami di Lingke di Jalan Cendana. Mungkin tahu di samping Komplek Kestariatan itu ada jalan. Ini satu komplek dengan kantor utama kami. Jadi mungkin di sini mudah-mudahan saya harap di sini tidak terjadi kekerasan, karena bentuk-bentuk kekerasan itu banyak.
yang kadang-kadang kawan-kawan ini kurang paham. Kekerasan hanya yang difikirkan hanyalah kekerasan pemerkosaan mungkin atau pelecehan, padahal kekerasan yang paling banyak terjadi di Provinsi Aceh itu justru kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian adanya bullying, kemudian adanya eksploitasi yang lainnya. Jadi dan kita juga hari ini dengan disahkannya Undang-Undang TPKS, mungkin kawan-kawan juga harus lebih aware mana-mana yang menjadi candaan-candaan atau candaan itu bisa menjadi suatu pelecehan. Pelecehan itu bisa juga berupa kata-kata, bisa berupa perbuatan yang tidak menyenangkan begitu. Jadi nanti mungkin untuk Undang-Undang TPKS harus kita bahas lebih detail. Jadi di dalam kita bekerja pasti gesekan-gesekan itu ada, cuman harus bisa kita atasi bersama. Kemudian saya memberikan semangat mungkin bagi kawan-kawan baik laki-laki maupun perempuan bahwa tidak ada hambatan bagi kita untuk mengejar karir apapun itu gitu. Kemudian seperti kalau di pemerintah Aceh sendiri memang sama juga mungkin di Kemenkyu untuk tingkat perempuan yang menduduki jabatan tinggi pratama itu masih hanya ada 5 orang. Untuk kepala dinas sendiri yang eselon 2A hanya ada 3 orang. Itu saya, Kepala Dinas Perempuan dan Perlindungan Anak. Yang kedua Direktur Rumah Sakit Ibu Anak, ya mungkin wajar ya. Tapi yang satu lagi itu Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan. Beliau itu sudah 5 tahun mengendalikan pertanian perkebunan, sampai saya tanya, Ibu berapa orang yang Ibu kendalikan? Beliau nyatakan 1.000 orang beliau kendalikan, dan beliau mengelola uang hampir 250 miliar. Berbeda dengan kami yang Dinas Pemberdayaan Perempuan hanya 100 orang pegawainya dan hanya mengelola anggaran di 14 miliar begitu. Jadi saya rasa tidak ada halangan, tidak ada perbedaan bagi perempuan dan laki-laki untuk mengejar karir yang sama. Dan satu lagi memang sangat disayangkan partisipasi perempuan di legislatif di tahun 2024 hingga 2009 yang sebelumnya dari 9 orang ini menurun di 7 orang keterwakilan perempuan. Jadi ini memang harus sama-sama kita melihat kembali faktor-faktor apa kita tidak mempercayai perempuan, kemudian apakah memang menurunnya kemampuan perempuan atau memang perempuan masih dianggap belum dapat mewakili. Jadi ini menjadi pertanyaan bagi kita semua, dan mari sama-sama kita coba rasa-rasa untuk dapat meningkatkan partisipasi perempuan di seluruh ranah, baik di kebijakan maupun di dalam masyarakat. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya mungkin kalau ada pertanyaan kami persilahkan. Baik, boleh tepuk tangannya Bapak Ibu untuk Ibu Mutia Juliana tentang pemaparan materi lingkungan kerja inklusif, partisipasi perempuan. Juga tadi sudah disampaikan adanya media ataupun hotline untuk kekerasan yang terjadi di sekitar kita, dan pastinya oleh pemaparan materi dari kedua narasumber kita juga tadi ada Pak Dodi dan Ibu Sriwalni. Untuk itu Bapak Ibu langsung saja kita membuka sesi diskusi ataupun sesi tanya jawab. Kita membuka untuk 3 penanya terlebih dahulu. Silakan Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan kepada Bapak Ibu narasumber kita, karena ini luar biasa nih. Boleh Bang? Ya, boleh ditolong Kakak Panitia. Baik, terima kasih. Nama saya Vigor dari DJKN. Pertanyaan pertama mungkin untuk Bu Ayu. Saya mohon pencerahannya Bu, karena mungkin pemahaman saya tentang gender ini agak kurang. Kadang saya masih mengalami kebiasaan antara sadar gender dengan stereotyping gender gitu Bu. Contohnya tadi seperti yang Bu Ayu kasih contoh tentang toilet perempuan. Mungkin dalam stereotyping yang saya pahami adalah
perempuan memang lama untuk memakai kamar mandi gitu. Jadi itu stereotip. Tapi kalau kita sadar gender, dengan sadar gender kan kita mengakomodasi itu dengan membuat toilet yang lebih banyak untuk perempuan dibanding laki-laki. Sebenarnya kalau menurut Ibu garis batasnya apa sih? Biar tidak bias antara stereotyping gender dengan sadar gender itu, Bu. Itu yang pertama. Kemudian untuk Pak Dodi, mungkin 2 bulan yang lalu saya pernah hadir dalam acara manajemen talenta Kemenkyu. Ada salah satu kebijakan yang menurut saya perlu dikaji apakah ini secara gender adil atau tidak, yaitu adalah bagi talent wanita yang hamil dan kemudian dia melaksanakan cuti hamil, itu dia secara otomatis dihapus dari talenta, dia tidak menjadi talenta lagi. Saya pikir dengan mindset pengarus utama gender ini, apakah kebijakan itu adil atau tidak bagi perempuan, dan kedepannya kebijakan ini apakah akan tetap dipertahankan atau dikaji ulang. Mungkin itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, boleh kita kumpulkan dulu, silakan untuk Bapak yang ini dulu, Bang, yang di depan. Ya. Terima kasih Mbak Moderator, Mbak Niba atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Robi Lasmana, Kepala Bidang Lelang Kanwil DJKN Aceh. Menurut saya berdasarkan sejarah di Aceh ini, Bu, keterwakilan atau keterlibatan perempuan ini saya kira tidak menjadi masalah. Kita tahu di Aceh ini ada beberapa tokoh pemimpin perempuan, ada Juk Nyadin, ada Laksamana Malahayati. Nah, pertanyaan saya tadi Ibu menyampaikan perlunya peningkatan peran perempuan. Dari fakta sejarah itu di Aceh ini, pertanyaan saya, apakah memang perlu ditingkatkan, Bu? Itu kenapa? Kalau memang perlu, alasannya kenapa? Yang kedua, seringkali partisipasi perempuan ini dibuat angka, misalkan minimal 30%, itu diberi target dan diberi angka. Pertanyaannya, apakah memang perlu diberi angka minimal gitu? Dan angka minimal ini saya kira kalau dia tidak berdasarkan studi tertentu, kalau sudah ditetapkan angka minimal, jangan-jangan untuk bisa memenuhi minimal itu ada kesan dipaksakan gitu. Oh, yang penting memenuhi target lah. Padahal sebenarnya memang kita sudah memberi kesempatan yang sama, berkompetisi secara sama antara laki perempuan, tapi karena memang nggak ada gitu dan ada target harus 5 misalnya, ini dipaksakan 5 harus. Pertanyaan itu, Bu, apakah memang harus ada target gitu? Padahal kita sudah membuka kesempatan yang sama. Saya kira itu pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu lagi, Bapak Ibu boleh? Bapak yang di belakang. Wah, ini ibu-ibunya nggak ada yang nanya nih, ibu-ibunya. Sudah berjuang Bapak-bapak ya. Baik, silakan Pak. Boleh dibantu Abang Panitia? Mic-nya belum hidup. Iya. Pastinya kita senang ya Pak Dodi ya, seperti harapan yang sudah kita bicarakan kemarin bahwa partisipasi laki-laki juga diperlukan di PUG ini ataupun seminar dalam kesempatan kali ini, dan ternyata semuanya sangat fokus Pak. Bapak-bapaknya, ibu-ibunya sangat semangat ataupun kusyuk bahasanya Pak untuk seminar dalam kesempatan kali ini. Baik, silakan Bapak. Baik, terima kasih Ibu atau Mbak Moderator. Perkenalkan, nama saya Freddy Abdi Bueman Namonangan Sinaga.
Saya dari KPKNL Banda Aceh, Bapak Ibu. Kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber yang hebat. Yang pertama tadi Ibu Ayu, Bu ya, Ibu terakhir Bapak Huta Barat. Awalnya tadi pada saat menghadiri acara seminar ini, sependek pengetahuan kami itu bahwa yang dibahas tentang pengaruh utamaan gender itu hanya laki-laki dan perempuan. Ternyata nggak seperti itu. Pengaruh utamaan gender itu tidak hanya sebatas laki-laki dan perempuan, luas sekali sebenarnya. Bahkan kalau kita buat seminar, mungkin dibahas dalam 1 hari 2 hari nggak cukup. Kalau kita lihat dari cakupan pengaruh utamaan gender. Dalam benak pikiran saya, bahwa laki-laki dan perempuan itu beda. Laki-laki dan perempuan itu berbeda, tapi bukan untuk dibeda-bedakan. Karena prinsipnya laki-laki dan perempuan harus ada dan beda untuk saling melengkapi. Tanpa laki-laki, perempuan tidak PUG. Tanpa perempuan, laki-laki tidak PUG gitu. Karena topik kita PUG kali ini. Tadi Ibu Ayu menyampaikan bahwa jangan hanya seminar Bu ya, jangan kita hanya berbicara, tapi harus ada praktis. Jadi memang topik pengaruh utamaan gender ini harus ada komitmen. Komitmen itu sependek pengetahuan saya bukan hanya dokumentasi, harus ada praktis seperti yang disampaikan oleh Ibu Ayu tadi. Bahkan mohon maaf Bu ya kalau salah, saya harus seperti dipaksakan gitu Bu ya, supaya dari hal kecil bahkan sampai ke jangka panjang harus terus dibicarakan. Nah, saya hubungkan dengan pertanyaan Pak Robi tadi, harus dipaksakan, jangan-jangan yang keterwakilan 30% itu merupakan salah satu praktisnya harus dipaksakan itu. Mohon maaf, itu pertanyaan saya nanti. Saya setuju sampai disampaikan Pak Robi, harusnya angka 30% tidak perlu diutarakan mengenai keterwakilan. Profesionalisme perempuan dan laki-laki harus sama. Jadi sehingga menurut hati kecil saya angka 30% tidak perlu diutarakan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua tadi Ibu Mutia menyampaikan inklusivisme Bu ya, inklusif antara laki-laki dan perempuan, bahkan antara dengan anak atau yang memiliki keterbatasan fisik atau mental. Itulah PUG Bu ya. Jadi tidak hanya perempuan dan laki-laki, lebih luas sampai ke keterbatasan fisik anak gitu. Lalu Pak Huta Barat menyampaikan sosok ayah. Nah, di kita di Kementerian Keuangan, sebagaimana kita ketahui, mutasi hal yang tidak boleh, yang tidak bisa kita pungkiri dan tidak bisa kita hindari. Bagaimana caranya yang kita, karena dalam melaksanakan tugas harus jauh dengan keluarga. Bagaimana supaya sosok ayah atau sosok ibu tidak berkurang atau tetap ada bagi keluarga kita yang jauh dari kita karena melaksanakan tugas. Nah, terakhir Bapak Ibu, satu keluarga pernah berdiskusi. Ini bukan cerita Pak, tapi fakta. Satu keluarga pernah diskusi, awalnya istri dan suaminya bekerja. Yang dua-duanya notabene adalah pegawai kementerian.
yang mutasinya di seluruh wilayah Indonesia. Berjalan beberapa tahun, akhirnya tidak memungkinkan anak untuk ikut dengan orang tua, harus tinggal di satu tempat. Berjalan beberapa tahun, akhirnya berdiskusi istri dengan suami. Bagaimana kita ambil suatu kesimpulan. Nah, si suami menawarkan kepada si istri bahwa biarlah saya yang meninggalkan pekerjaan saya, ibu saja yang bekerja, supaya ada satu sosok orang tua yang bisa terus bersama dengan anak-anak, begitu Bapak Ibu. Tapi apa dibilang istri? Pi, nah, dia manggil papi ini, papi mami. Pi, biarlah saya yang meninggalkan pekerjaan saya, tetapi papi yang tetap melaksanakan pekerjaan. Nah, awalnya si suami menawarkan, tetapi istri dengan senang hati dia yang mengalah. Bukan mengalah. Dia yang mengambil keputusan, saya yang meninggalkan pekerjaan saya, biar ayah yang bekerja. Nah, kalau semua seperti ini rumah tangga, jangan-jangan nanti PUG ini gimana ya? Seperti kalau semua, Karena memang menurut saya seperti itu memang. Seperti itu peran seorang ibu perempuan di cerita tadi itu kelihatan seperti itu pada dasarnya kebanyakan. Nah, kalau seperti itu, bagaimana ini PUG nanti keterwakilan 30% di pemerintahan? Kenapa? Padahal semuanya ibunya dengan sadar biarlah ayah yang terus bekerja gitu. Nah, itu yang ingin kami sampaikan, karena memang ayah dan ibu sebenarnya laki-laki memuliakan perempuan. Contohnya, mohon maaf Bapak Ibu, pertanyaan saya pendek. Hari Ibu itu lebih populer daripada Hari Ayah. Saya juga baru tahu kalau ternyata ada Hari Ayah. Baru tahu kalau Hari Ibu mulai dari saya kecil, ternyata Hari Ibu lebih populer daripada Hari Ayah. Mudah-mudahan karena itu karena laki-laki itu memuliakan wanita. Ada Hari Kartini, sebenarnya laki-laki memuliakan wanita, tapi jangan hanya dokumentasi, itu memang harus apa tadi istilahnya tadi yang disampaikan oleh Ibu Ayu. Laki-laki dan perempuan beda. Seorang ibu dia khawatir terjadi apa-apa kepada anaknya. Seorang ayah dia khawatir anaknya tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi berbeda, tapi bukan untuk dibeda-bedakan. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu, pendek pengertian saya tentang PUG. Pertanyaan kami, apakah pemikiran saya ini bertentangan atau salah dengan prinsip PUG? Itu Pak, Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bapak Freddy. Tadi namanya nggak sempat kecatat Pak, nama lengkapnya. Baik, mungkin kita udah memiliki 3 penanya, ada Bapak Vigor, Bapak Robi, dan juga Bapak Freddy tadi yang pertanyaannya sepertinya mencakup seluruh materi kita pada kesempatan kali ini. Mungkin boleh dari Ibu Sri terlebih dahulu. Baik, terima kasih Pak Vigor tadi ya? Vigor ya. Terima kasih Pak Vigor, cuman mungkin perlu diredefinisi yang dimaksud dengan stereotype itu adalah pandangan ya, pemahaman. Misalnya perempuan itu cocok menjadi bendahara karena cermat dan sebagainya. Ya level bendahara,
Tapi ketika dia jadi menteri atau dia jadi direktur keuangan udah laki-laki ya seperti itu ya. Misalnya seorang Minang itu cerdas atau orang Cina pekerja keras itu misalnya seperti itu. Itu yang dimaksud dengan pandangan-pandangan stereotip yang itu sangat mempengaruhi dari anggaran kita. Nah, yang dimaksudkan Bapak mungkin lebih tepat kepada keadilan gender di sini. Nah, jadi perempuan ini dihargai berdasarkan kebutuhannya. Begitu juga dengan laki-laki ya. Laki-laki juga dihargai. Salah satu contoh dalam pembangunan misalnya ya Pak ya, dibangun yang namanya transportasi massal ya. Orang Indonesia ini kecil-kecil ya, jadi tapi tangganya Pak itu tinggi-tinggi. Dia agak susah dia Pak untuk naik. Kalau dia responsif maka akan dibuat lagi tangga yang di bawah. Ya kan? Nah, kemudian pakai kebaya lagi Pak. Mau pakai bis gitu ya. Bagaimana dia tarik-tarik seperti ini? Atau ada tangga yang saya lihat itu tangganya yang nampak dari bawah. Sementara perempuan mungkin pakai rok ya. Di hal-hal yang seperti ini harus sangat diperhatikan dalam perencanaan responsif gender. Dalam hukum Islam, karena ini hukum Islam merupakan hukum positif di Aceh karena konteks sistem penyelenggaraannya. Wajib yang namanya ulama memperhatikan kebijakan responsif gender ini masuk ke dalam setiap pembangunan. Jadi kalau menurut saya Pak, saya sangat tertarik dengan Unisba ya Pak ya, Universitas Islam Bandung. Benar Islamnya itu. Begitu kita masuk masjidnya duluan, baru pendidikannya. Ya, kalau di Unsia enggak, masjidnya enggak kelihatan ya. Nah, saya sering kritik juga di Unsia itu ya, di fakultas di sini ya UIN ya. Nah, di sini USK. Ketika azan apapun transaksi berjalan, apalagi azan maghrib. Nah ini seperti apa? Katanya kan provinsi Aceh ini adalah menegakkan hukum Islam, kemudian juga serambi Mekah dan lain sebagainya. Hal yang seperti ini juga harus menjadi perhatian-perhatian meskipun bukan dalam perencanaan anggaran responsif gender. Dalam hal yang Bapak katakan tadi pembangunan WC, anggaran dari keadilan bagi perempuan itu adalah memang mohon maaf ya Pak ya, perempuan itu lebih lama menghabiskan waktunya di kamar mandi dibandingkan dengan laki-laki Pak. Nanti saya agak nggak enak kalau ngomong terlalu vulgar, karena beberapa lapis harus dia keluarkan, beberapa lapis juga harus dia masukkan. Nah itu satu ya Pak ya. Nah ketika kita membangun dengan paradigma, oh adil ini adalah 2 sama 2. Jadi adil itu bukan hitung-hitungan Pak. Penelitian, pendekatan studi gender tidak bisa digunakan dengan penelitian kuantitatif, harus dengan kualitatif. Coba Bapak bayangkan kalau seandainya Ibu, Bapak, coba Ibu, Bapak jatakan pakai angka, berapa kisah cinta atau kasih sayang Bapak sama Ibu? Coba scoringnya 0, 1 sampai 10. Kan nggak bisa Pak. Pasti kita menggunakan perasaan-perasaan, oh saya sangat cinta sekali dengan suami saya sangat sayang sekali dengan istri saya. Kan seperti itu, scoringnya kan nggak bisa Pak. Jadi ini ada pendekatan-pendekatan studi perempuan yang itu harus memerlukan memang sense of belonging dan masuk kepada kebutuhan perempuan itu sendiri. Gitu. Jadi penghargaan terhadap anggaran yang berbasis responsif gender juga, apalagi di Nagro Aceh Syariat Islam ini, harus memperhatikan kepentingan kebutuhannya. Misalnya, kalau misalnya ada sebuah rumah makan, kalau ini mau dapat izin ya Pak ya, karena kan ini terpadu, rumah makan atau hotel, mana WC yang sangat islami? Misalnya WC yang terpisah gitu. Musala yang terpisah misalnya. Jangan musalanya di luar begitu ya. Kalau boleh saya sebut, boleh nggak di sini saya sebut? Nanti nggak enak kalau saya sebut. Ada lokasi-lokasi tertentu, apalagi ini franchise ya yang ada di Banda Aceh ini. Ini terbuka, ngambilnya juga di situ laki-laki, di sini perempuan. Upil-upil begini. Padahal harga makanannya itu mahal sekali. Mana hak konsumen di wisata Islami ini ya? Jangan hanya bilang Islami saja. Tapi harus diaplikasikan dengan yang namanya anggaran, apalagi ini anggaran berbasis responsif gender tadi. Jadi soal konteks itu adalah soal keadilan. Keadilan itu diukur dengan kebutuhan yang tidak sama. Nggak mungkin perempuan disuruh manjat kelapa Pak. Atau tidak mungkin juga laki-laki pakai lipstick ya, pakai dan sebagainya ya, atau makeup dan sebagainya. Jadi nanti jangan salahkan perempuan, makanya lihat kali perempuan ini kok ini kan lihat kali dia. Bagaimana dia jalan laki-laki besar-besar Pak. Jalan perempuan kecil-kecil pakai kebaya, apa enggak tinggal dia Pak?
Nah, inilah yang harus dipikirkan dari setiap mengambil kebijakan, termasuk DPRA ya, anggota legislatif tadi. Dan kemudian kalau ini semuanya, jadi jelas ya Pak ya, jadi stereotip itu adalah, mohon maaf Bapak, itu adalah pandangan, cara berpikir pandang, sehingga perempuan ditempatkan di misalnya bendahara, sekretaris misalnya. Tapi begitu level pengambil kebijakan udah laki-laki, padahal perempuannya itu. Nah mohon maaf misalnya di hotel, dia adalah cuci piring ya. Di rumah dia berjuang, ke arah bingai deh. Nah, padahal di sana dia cuci piring gitu ya. Padahal yang dia tolong adalah keluarganya sendiri. Apalagi budaya kita sekarang kan suka nongkrong warung kopi. Satu ketika pernah di-share lah ya, saya kritik juga tuh di WA Group Fakultas Hukum ya. Si Bapak X itu dosen ya, setiap hari men-share, hari ini warung kopi sana, besok lusa warung kopi situ. Pokoknya tuh pakai peci pulang dari sholat subuh langsung aja nongkrong-nongkrong di warung kopi. Pertanyaan saya, budaya Islamkah itu kalau kita umat Rasulullah, kenapa tidak mengajarkan satu ayat, pulang ke rumah dong, mengajarkan satu ayat kepada anaknya, anak perempuannya, itu tanggung jawab dia sebagai imam, yang akan ditanya nanti, tolonglah istrinya, ini kan budaya-budaya selfish yang ada. Padahal nanti pagi jam 9 pergi ke kantor ketemu lagi, warung kopi lagi. Jam 5 sore warung kopi lagi nongkrong. Sore nanti saya sampai malam warung kopi dan circle-nya itu saja. Tapi perempuan dia nggak mau tahu dia kan. Nah, gitu-gitulah kira-kira yang pandangan-pandangan yang seperti itu kalau bisa diminimalkan. Atau mungkin pakai terminologi yang lain. Atau ini memerlukan riset sejauh manakah implementasi dari PUG ini udah berjalan efektif. Karena memang sudah tahun 91 dulu. Nah kemudian saya jawab semua atau gimana ya? Atau bagi-bagi aja? Bagi-bagi aja ya? Kira-kira begitu ya Pak ya? Yang pertanyaan yang lain mungkin tadi ada sedikit singgungan dari Pak, mohon maaf ya Bu, ada sedikit singgungan ke saya tadi berkaitan dengan affirmative action kalau saya nggak salah dari Bapak Robi Lesmana ya? Memang harus Pak. Karena budaya patriarki ini udah melekat Pak, bukan hanya di Indonesia, ini di dunia ini Pak. Budaya patriarki ini kalau tidak diterobos dengan upaya affirmative action harus ada. Nah kalau perempuan kalau misalnya begini gelas ya Pak ya, gelas itu nggak bisa yang namanya adil itu bagi perempuan adalah setengah gelas A laki-laki, setengah gelas B perempuan, itu nggak bisa, nggak akan setara Pak. Jadi dia harus lebih sedikit untuk bisa menguasai di lingkungan kerja. Adapun yang 30% tadi itu untuk partai politik Pak, bukan di lingkungan secara keseluruhan juga ya, yang 30%. Meskipun memang upaya affirmative action ini harus dilakukan di segenap lini dan berbagai sektoral. Saya kira demikian, mudah-mudahan dapat menjawab memberikan jawaban yang paling tidak kalau nggak bisa maksimal ya minimalis saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sri Walni. Dilanjutkan dengan Pak Dodi. Ya. Silakan Pak. Pertama dari Pak Vigor ya. Ini case-nya di Kementerian Keuangan. Jika ada talent perempuan yang cuti melahirkan, status talentnya dihapus. Memang secara eksplisit di dalam regulasi dinyatakan demikian Pak. Ya. Karena kalau kita lihat nih asbabun nuzulnya ataupun konteks pada saat regulasi disusun, proses manajemen talenta dilakukan secara fisik, ya fisik. Namun sekarang berita baiknya dan sudah dilaksanakan secara praktek diberikan ruang fleksibilitas, ya. Karena proses talentnya sekarang sudah mulai dilakukan secara online, ya. Jadi status talentnya tetap. Yang penting ada dukungan yang diberikan kepada perempuan yang tadi cuti melahirkan untuk bisa mengikuti. Dan dukungannya salah satunya adalah misalnya pergeseran jadwal wawancara. Ya, jadi misalnya ini pas waktunya melahirkan, ya maka diupayakan untuk menjadwalkan ulang. Dan ini juga diberikan juga fleksibilitas ini bagi pegawai yang melakukan ibadah haji atau umroh. Itu sudah dipraktikkan. Namun saya pikir saya sependapat ini perlu dibakukan, bukan sekedar fleksibilitas dalam praktek, karena kalau regulasinya mungkin belum ditinjau kembali, ya dengan pendekatan yang lebih humanis dan komprehensif, khawatirnya ketika ada kasus-kasus yang lain, fleksibilitas itu bisa tidak diterima oleh perempuan yang status talentnya dihadapkan pada cuti melahirkan. Kemudian Pak Freddy.
ini juga situasional yang saya pikir realita. Bagaimana jika mutasi membuat jarak menjadi jauh? Nah ini saya pikir saya mungkin sharing juga sedikit. Kalau mutasi itu kan cenderungnya bapaknya yang meninggalkan keluarga atau ibunya meninggalkan keluarga. Nah ini kalau case-nya kami, yaitu anaknya yang meninggalkan bapak ibunya, yaitu melanjutkan sekolah ke luar kota, luar provinsi dengan usia masih usia SMA. Ya. Nah yang kami lakukan nih, itu pertama memastikan lingkungannya itu positif, lingkungannya kondusif untuk bukan hanya pencapaian akademis, tapi secara mental, fisik itu kondusif untuk anak. Ya. Kemudian jangan lupa komunikasi juga disampaikan melalui, kalau case kami ini Pak, itu guru, ya. Bahkan kami berkirim surat. Ini mungkin pendekatan yang zaman dahulu kala gitu ya, berkirim surat. Nah ini kami lakukan karena menerima pesan melalui surat itu secara emosional akan lebih dalam dibandingkan menerima pesan melalui WhatsApp. Dan kebetulan selama 4 bulan masuk SMA itu tidak boleh ada komunikasi langsung antara orang tua dan siswa. Yang nggak kalah pentingnya, tadi selain guru, ya ada orang yang dipercaya untuk turut mengawasi anak. Dan ini tentu orang yang harus kita percaya, gitu ya, harus kita percaya. Dan kalau pada akhirnya tadi ada situasi di mana ibunya memutuskan untuk tidak melanjutkan karir demi agar bisa tetap membersama anak, saya secara pribadi menghormati keputusan itu, ya. Dan juga nggak kalah penting kita memberikan apresiasi kepada para bapak atau para laki-laki yang mendukung istri untuk menjadi ibu rumah tangga sepenuhnya. Jadi dukungan dari suami itu sangat penting. Kalau memang pada akhirnya keputusannya ibunya memutuskan untuk tidak melanjutkan karir. Ini kalau sudah terjadi. Nah, mengapa? Karena berkontribusi untuk Indonesia tidak melalui kantor saja. Kita semua bisa mempersiapkan generasi yang lebih baik. Generasi ini baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Dan itu adalah kontribusi yang tidak ternilai. Terkadang, ya, harus ada pengorbanan satu generasi untuk menciptakan generasi yang lebih baik di tahap berikutnya. Nah, ini kami lihat langsung di Amerika Serikat, ya. Para imigran yang berasal dari Tiongkok dan Asia Timur itu ketika masuk Amerika sebagai imigran, mereka sudah mengambil posisi siap berkorban untuk kemajuan generasi berikutnya, untuk anak mereka, cucu mereka. Nah, ini kadang-kadang Indonesia mungkin perlu melihat, cuma konteksnya kita kan tidak di imigran, kita di negara, di kampung, di negeri kita sendiri. Nah, kemudian ketika pilihan itu diambil, maka itu adalah konsekuensi yang memang kadang-kadang tidak bisa dilewatkan. Yang lebih penting sebenarnya adalah bagaimana memastikan para orang tua perempuan, ibu tadi, itu bisa tetap berada di dalam dunia kerjanya. Kalau kita belajar, ini izin kami membahas sedikit oleh-oleh dari Australia pada saat kami melaksanakan short course, baru aja kembali seminggu yang lalu, pemerintah Australia itu memberikan dukungan insentif fiskal bagi daycare, ya, sampai dengan subsidi 90% dari biaya daycare. Nah, daycare itu kalau boleh kita lihat itu adalah pengeluaran yang nilainya sangat besar. Karena apa? Tidak bisa diotomatisasi, tidak bisa didigitalisasi. Mengurus anak balita, gitu ya. Mengurus anak balita nggak bisa diotomatisasi. Maka akhirnya biayanya mahal. Nah, bagi banyak orang, kalau kita alhamdulillah di Kementerian Keuangan dan khususnya di PNS secara umumnya, itu mungkin kalau 2 orang tua bekerja mungkin bisa tertangani. Tapi untuk mereka yang bekerja di sektor informal, ini menjadi tantangan tersendiri. Maka kami ngambil inisiatif, Bapak Ibu, saya melaporkan di sini, kami akan lakukan kita perlu melakukan advokasi bagaimana ada insentif fiskal supaya tersedianya layanan daycare yang baik, berkualitas, dan terjangkau serta dapat diakses
oleh para working parent, para pekerja. Karena ini adalah layanan yang ditunggu-tunggu pada dasarnya oleh kelas menengah. Kita sudah punya dukungan fiskal untuk kelas atas, banyak tax allowance, tax credit, tax deduction di sana. Ada juga dukungan untuk kelas bawah, bansos, BLT dan sebagainya. Yang kelas menengah ini belum. Padahal yang bekerja itu negara kuat kalau kelas menengahnya kuat. Ya, karena mereka yang bekerja. Nah, ini yang kami akan advokasikan karena bukan hanya sekedar sampai sekedar policy paper, tapi sampai jadi. Nah, sampai jadi ini koordinasi, kolaborasi dengan Kemenko PMK. Ini salah proyek kami. Mudah-mudahan dengan usaha, kolaborasi dan dukungan doa kita semua, mudah-mudahan kami berharap ini bisa kami laksanakan dengan sebaik-baiknya hingga minimal bisa menjadi bahan diskusi, bahan perdebatan supaya kita pemerintah bisa memberikan dukungan yang kuat juga untuk kelas menengah, minimal dalam bentuk layanan subsidi daycare untuk para pekerja. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan Pak Freddy tadi. Baik, terima kasih Pak Dodi. Kita lanjutkan Bapak Ibu langsung ke narasumber terakhir kita, Ibu Mutia Juliana. Baik, terima kasih. Mungkin saya hanya melengkapi tadi dari Bu Ayu ya. Bu Ayu, kemudian dari Pak Dodi sebenarnya sudah sangat lengkap dan sangat komprehensif. Kalau saya mungkin hanya sedikit menambahkan, Aceh memang benar kita terkenal dengan tokoh-tokoh perempuannya. Akan tetapi hari ini keterlibatan perempuan baik di legislatif, di eksekutif maupun di sektor-sektor lainnya itu sangat minim. Kita tahu angka IPG kita memang agak tinggi, akan tetapi angka IDG kita juga sangat rendah, khususnya Aceh. Malah tahun-tahun yang akan datang kita nggak melihat lagi dari indeks pembangunan pemberdayaan gendernya, tetapi dari indeks ketimpangan gender. Kalau indeks ketimpangan gender itu dilihat dari partisipasi perempuan di dalam sekolah di umur 15 kalau nggak salah saya, kemudian perempuan yang mendapatkan layanan kesehatan, melahirkan untuk yang pertama kali, dan kemudian juga ada angka partisipasi perempuan di legislatif. Jadi memang angka-angka itu di Aceh masih sangat rendah. Kenapa itu harus ditingkatkan? Karena pada dasarnya angka-angka itu juga sangat rendah dan kita lihat juga secara umum di masyarakat keterlibatan perempuan, partisipasi perempuan sangat rendah. Kemudian kenapa 30% benar seperti yang disampaikan Ibu Ayu, saya sepakat sekali itu memang harus dipaksakan. Yang 30% wajib itu sudah dipenuhi, begitu sudah jadi dan terpilih nggak sampai 30%. Itu dari 81 anggota DPRA hanya 7 yang perempuan. Jadi ini sama-sama kita, saya rasa kerja kita bukan hanya perempuan saja tapi laki-laki juga untuk bisa saling mendukung agar keterlibatan perempuan, keterwakilan perempuan ini tinggi. Kenapa sangat penting di legislatif? Kenapa di eksekutif tidak ada? Karena pengambil kebijakan itu adanya di ranah legislatif. Penyusun kebijakan maksud saya, penyusun kebijakan. Jadi ketika di situ perempuan sudah terwakili dengan penuh dan baik, pasti hak-hak perempuan juga akan terlindungi. Mungkin kurang lebih seperti itu. Kemudian yang terakhir kayaknya Pak Freddy ya, Pak Freddy yang di belakang. Saya lihat-lihat ini udah bukan hanya sekedar pengarus utamaan gender, tapi udah ke konteksnya pernikahan ya. Berarti sangat luar biasa antusias hari ini. Memang kalau konsep seperti itu ya saya sepakat sama Pak Dodi, kita apresiasi, dan memang perempuan bisa berkarya bukan hanya di kantor saja gitu, tapi bisa di semua tempat. Dan kenapa perempuan harus berpendidikan tinggi? Saya kadang-kadang sering mendengar kalau perempuan berpendidikan tinggi ngapain nggak kerja, kenapa hanya di rumah? Jangan salah, justru perempuan harus berpendidikan tinggi karena apa? Dia yang akan menjadi menteri keuangannya di keluarga.
Dia yang akan menjadi madrasah pertama di keluarga. Jadi sehingga perempuan harus berpendidikan tinggi. Kemudian ketika ada kesepakatan-kesepakatan berikutnya antara si bapak dan si ibu, ini bukan laki-laki dan perempuan lagi ceritanya. Udah si bapak dan si ibu itu merupakan kesepakatan di dalam keluarga bagaimana kita ingin membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah mungkin. Dan perempuan saya rasa punya nilai yang sangat strategis baik di dalam diri sendiri, keluarga maupun masyarakat. Karena apa? Kalau ibu-ibu yang sudah ngomong itu biasanya pada dengar. Itu saya nggak tahu, mungkin terkait lagi dengan stereotip tadi ya Bu Ayu ya. Tapi memang perempuan itu memiliki keunikan, memiliki kekhususan ketika kita mempunyai daya komunikasi yang lebih baik. Kemudian bagaimana peran-peran perempuan di dalam masyarakat yang lebih positif seperti itu. Jadi memang perlu kita meningkatkan lagi keterlibatan perempuan di segala sektor. Mungkin itu saja yang dapat saya berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangannya Bapak Ibu untuk ketiga narasumber ataupun pemateri kita yang sangat luar biasa pada kesempatan kali ini. Kemenkyu. Kemenkyu. Wah, masih semangat Bapak Ibu ya pastinya dalam kesempatan ini karena ternyata siang ada acara lanjutan. Namun sebelum itu pastinya Bapak Ibu kami mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada narasumber dan Bapak Ibu yang sudah interaktif pada kesempatan seminar pengaruh utamaan gender kali ini, di mana tema hari ini Break the Silence, Empower Your Workplace. Sudah kita simpulkan bahwasannya PUG bukan cuma tentang perempuan, namun kelompok lainnya seperti individu yang memiliki keterbatasan fisik, usia, dan marginal lainnya. Dan ternyata sudah ada regulasi dan kebijakan yang tepat terkait dengan keseimbangan dan akses yang sama dari partisipasi gender. Namun pengimplementasiannya masih kurang inklusif. Untuk itu salah satu caranya adalah tadi yang sudah disampaikan Ibu Sriwalni Rahayu adalah dengan menerapkan analisis gender, di mana pendekatan PUG merupakan pendekatan kualitatif bukan kuantitatif. Dan solusi dari Bapak Dodi tadi sudah disampaikan ada beberapa, di mana menerapkan PUG ciri khas Indonesia, bukan Western ataupun liberal, tapi PUG khas Indonesia di mana fondasi dasarnya adalah keluarga, agama, dan juga budaya serta budaya bergotong royong. Juga disampaikan bahwa peran ayah berpengaruh besar terhadap PUG ini, juga kita bisa di lingkungan kerja adanya pemanfaatan layanan SDM oleh pegawai, dukungan kepada perempuan dan keluarga, dan sarana dan prasarana responsif gender. Tadi disampaikan oleh Ibu Mutia bahwa lingkungan kerja yang inklusif menerima keanekaragaman, kesempatan bekerja untuk semua individu, ada keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi, serta kebijakan internal yang mendukung kesetaraan gender. Itu adalah materi kita tentang Break the Silence, Empower Your Workplace, Bapak Ibu, tentang pengaruh utamaan gender pada kesempatan kali ini. Terima kasih sekali lagi atas partisipasinya. Nisa Sabian Aura Kasih, cukup sekian, terima kasih. On that note, saya Nifa Adila, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk moderator dan narasumber kita yang luar biasa. Informasinya tidak hanya informatif ya Bapak Ibu, tapi juga sangat menarik. Baik Bapak Ibu narasumber dan moderator, kami mohon perkenan untuk berada di atas panggung sebentar karena kita akan menyerahkan plakat. Namun sebelum itu, kepada Bapak Ibu hadirin kami mohon keluangan waktunya untuk dapat mengisi form evaluasi. Adapun form evaluasi dapat diakses melalui s.id/PUG Kemenkyu Aceh. Atau dapat tertera di layar Bapak Ibu. Kemudian kita juga akan mengumumkan 3 orang penanya terbaik. Cuma ada 3 ya Bapak Ibu karena keterbatasan waktu, mohon maaf.
Tadi rencananya seperti itu, Pak. Langsung saja penanya pertama kepada Bapak Vigor, penanya kedua kepada Bapak Robi, penanya ketiga kepada Bapak Freddy. Kami mohon perkenan untuk maju. Kami juga memanggilkan 3 orang pemenang Kahoot. Pemenang pertama atas nama Let's Go masih ada di sini. Pemenang kedua atas nama Tayo dan pemenang ketiga atas nama Inong. Kami mohon perkenannya untuk dapat maju ke depan, Bapak Ibu. Kemudian kami juga mohon perkenan kepada Pak Ian dan Bu Yeni untuk dapat menyerahkan hadiah kepada penanya dan pemenang Kahoot. Baik, terima kasih Pak Ian yang telah menyerahkan hadiahnya. Selanjutnya, kami mohon Bapak Ibu narasumber untuk dapat berdiri karena akan ada penyerahan plakat yang akan diserahkan kembali oleh Bapak Noviansyah. Boleh beri tepuk tangannya Bapak Ibu? Selanjutnya kami mohon kepada kakak moderator untuk dapat berfoto bersama dengan para narasumber dan juga dengan Pak Noviansyah. Ya. Silakan Bapak Ibu, boleh maju ke depan. Boleh tangannya dikepal Pak, Kemenkyu terpercaya. Baik Bapak Ibu, selanjutnya foto bersama dengan seluruh peserta.
Kami mohon perkenan Bapak Ibu para tamu undangan untuk dapat berdiri. Kita akan melaksanakan foto bersama.